8 tahun di medan perang dan pertunangan yang terlupakan. Aku mengabdi di militer selama 8 tahun untuk menghindari pernikahan. Namun, pada hari upacara penganugerahan bintang jasa, aku baru menyadari bahwa jenderal yang akan menyematkan medali itu adalah tunanganku 8 tahun yang lalu. Suara pembawa acara menggema jelas melalui pengeras suara di seluruh aula. Berikutnya, Mayor Jenderal Bima Prakoso, jenderal termuda di Komando Daerah Militer Vima, Brawijaya, akan menganugerahkan bintang jasa utama kepada Wakil Komandan Tim Satuan Harimau, Kapten Citra Anindita. Gemuruh tepuk tangan membahana, mengguncang seluruh ruangan. Aku berdiri di tengah kerumunan, mengenakan seragam yang disetrika kaku dan sepatu bot yang mengilap. Dadaku sudah dihiasi beberapa medali, tetapi kedua tanganku basah oleh keringat dingin. Jantungku serasa diremas oleh tangan tak kasat mata saat siluet seorang pria di kursi tamu kehormatan bangkit dari duduknya. Langkahnya yang berat namun mantap terdengar di atas panggung kayu. Saat sorot lampu panggung menerpanya, bayangannya perlahan memasuki pandanganku. Seperti pohon jati yang menjulang kokoh di tengah hutan lebat di lereng Gunung Semeru, tubuhnya tinggi, bahunya lebar, dan punggungnya tegap. Tanda pangkat emas berkilauan di bahu seragam jenderalnya. Semakin dekat ia melangkah, semakin jelas wajahnya terlihat. Hidungnya mancung, rahangnya tegas, dan tatapan matanya begitu dalam dan tenang, nyaris terasa dingin. Ini bukanlah wajah pria tua seperti yang digembar-gemborkan rumor. Sebaliknya, ia terlalu muda dan luar biasa tampan, memancarkan aura dominan yang membuat siapapun di dekatnya merasa sesak napas. Jantungku berdebar begitu kencang, seolah suaranya mampu menenggelamkan riuh tepuk tangan. Aku pikir aku telah mengubur semua masa laluku. Dari seorang gadis manja yang tangannya hanya akrab dengan produk kecantikan, kini aku menjadi anggota pasukan khusus yang terbiasa berguling di lumpur dan debu merah tanah Jawa Timur, melakukan baris berbaris semalaman, dan menerjang hujan peluru. Aku pikir semua kenangan itu telah terkubur di bawah keringat, darah, dan ambang kematian yang tak terhitung jumlahnya. Namun, kemunculan satu pria ini sontak membuka paksa peti mati semua kenangan yang begitu ingin kulupakan. Bima Prakoso. Hanya 2 kata, tapi rasanya seperti pisau yang mengiris hatiku. Dia adalah pria yang akan menjadi suamiku, pilihan kakek saat aku berusia 18 tahun. Pria yang membuatku memotong rambut, merobek gaun pengantin, dan menggunakan seluruh tabunganku untuk membeli tiket kereta ke Malang pada malam hujan deras di Jakarta. Pria yang menjadi penyebab aku meninggalkan seluruh keluargaku dalam skandal. Malam itu, para pelayan di rumah berbisik-bisik. Kudengar keluarga Prakoso itu sudah diambang kehancuran. Usianya juga konon lebih tua dari tuan besar, dan terkenal buruk rupa. Kasihan Nona Citra, hidupnya akan tamat jika menikah dengannya. Saat itu, aku yang penuh dengan jiwa pemberontak sudah muak dengan perjodohan itu sendiri. Mendengar desas-desus jahat itu, penolakanku mencapai puncaknya. Aku bersumpah, lebih baik mati daripada menjadi istri pria tua, jelek, dan tidak dikenal, lalu terkurung seumur hidup di rumah besarnya seperti pajangan. Namun sekarang, pria itu berdiri hanya beberapa jengkal dariku. Dia tidak tua ataupun buruk rupa. Jauh lebih muda dari yang kubayangkan, dan 100 kali lebih berwibawa dan tampan dari yang kudengar. Tatapan tenangnya menyapu wajahku, seolah ini hanyalah bagian dari upacara resmi. Tapi aku bisa merasakan darah di sekujur tubuhku mendingin. Seluruh aula menjadi kabur. Suara pengeras suara, tepuk tangan, derit kursi semuanya menjauh seolah volumenya dikecilkan. Satu-satunya yang terdengar jelas adalah langkah sepatunya, yang semakin dekat dan berhenti tepat di hadapanku. Ia membawa nampan beledu merah dengan kedua tangannya. Di tengahnya, tersemat bintang jasa utama medali impian setiap prajurit. Pandangan kami bertemu. Di dalam matanya, ada kilatan emosi yang rumit dan dalam, sesuatu yang membuatku merinding. Kilatan itu hanya sesaat. Jika bukan karena 8 tahun latihan membaca emosi dari mata musuh, aku pasti mengira itu hanya imajinasiku. Sesaat kemudian, matanya kembali tenang seperti danau tak beriak. Seolah-olah belum pernah melihatku seumur hidupnya, ia mengambil medali itu dan sedikit mencondongkan tubuhnya ke arahku. Aroma pinus yang samar, sedikit aroma tembakau, dan aroma khas matahari dan angin di barak militer tiba-tiba menyeruak, mengelilingiku.
Jarak kami begitu dekat hingga aku bisa melihat bulu matanya yang lentik dengan jelas. Aku bisa melihat pantulan diriku di matanya yang dalam, seorang prajurit wanita dengan wajah tegang dan bingung. Saat menyematkan medali, jemarinya menyentuh dadaku dengan ringan. Meskipun hanya sentuhan sesaat di atas seragam tebal, seluruh tubuhku membeku, seperti saat pertama kali aku gemetar hebat memegang senjata di lapangan tembak. Siap, gerak. Suaranya rendah dan tenang, tetapi terdengar jelas seperti perintah. Itu adalah suaranya yang pertama kali ku dengar lagi setelah 8 tahun. Dua kata singkat itu membuat kakiku yang ingin mundur seolah terpaku di lantai. Setelah selesai, ia mundur setengah langkah dan memberikan hormat ala militer. Di dalam aula yang senyap, suaranya menggema dengan stabil. Kapten Citra Anindita, selamat. Ankosis, Kanam Kanju. Aku membalas hormatnya, dengan susah payah mengucapkan balasan standar dari tenggorokan yang kering. Aku bahkan tidak tahu apakah suaraku bergetar atau tidak. Upacara itu hanya berlangsung beberapa puluh detik, tapi terasa seperti 1 abad bagiku. Ia berbalik, bersiap kembali ke kursinya. Saat gelombang tepuk tangan kembali membahana dan ia melewatiku, sebuah suara yang sangat pelan terdengar, hanya cukup untuk kami berdua. Citra Anindita. 8 tahun? Ya, apa kabarmu? Suaranya tetap tenang, tetapi setiap katanya terasa seperti bilah pisau dingin yang menusuk langsung ke jantungku. Dia mengenaliku. Tidak hanya mengenaliku, dia bahkan menyebut angka 8 tahun dengan tepat. Apakah itu berarti selama 8 tahun pelarianku, dia selalu tahu di mana aku berada dan apa yang kulakukan? Secara refleks aku menoleh, tetapi yang kulihat hanyalah punggungnya yang tegap, berjalan tanpa ragu seolah tidak pernah mengatakan apa-apa. Setelah upacara selesai, aku dikelilingi oleh rekan-rekan prajurit yang memberikan selamat. Wah, wakil komandan tim kita hebat sekali. Dapat bintang jasa langsung dari Maijen Bima Prakoso. Beliau kan jenderal termuda. Baru pertengahan 30-an, tapi prestasinya tak terhitung. Wajahnya juga tampan luar biasa. Citra, waktu sedekat itu, apa kau mencium wangi parfumnya? Cerita sedikit dong. Beberapa prajurit wanita junior menggodaku sambil terkikik. Aku memaksakan seulas senyum. Di kepalaku, adegan tadi terus berputar ulang. Tatapan matanya, kata-katanya 8 tahun, ya, apa kabarmu, dan sentuhannya yang begitu ringan. Pikiranku kusut seperti benang kusut, dia tahu siapa aku. Tapi selama 8 tahun, dia tidak pernah muncul, tidak mencariku, tidak mengatakan apa-apa. Malam aku kabur dari Jakarta, kedua keluarga gempar. Berita gosip muncul di surat kabar, dan kehormatan dua keluarga menjadi bahan tertawaan. Anehnya, dia, pihak yang ditinggalkan, tetap diam. Kenapa harus hari ini dia muncul di hadapanku sebagai seorang mayor jenderal yang menganugerahiku medali? Kenapa dia menyebut tepat 8 tahun, tidak lebih, tidak kurang? Kenapa matanya begitu tenang? Seolah semua yang terjadi 8 tahun lalu hanyalah lelucon sepele, dan hanya aku yang memikul rasa bersalah dan penyesalan selama ini. Wakil komandan, Anda pucat sekali. Anda tidak apa-apa? Suara Hadi, penembak jitu terbaik di Satuan Harimau, menarikku kembali ke dunia nyata. Aku menarik napas dalam-dalam, menelan paksa kekacauan di hatiku, dan menggeleng. Tidak apa-apa. Mungkin hanya terlalu tegang. Alasan yang bahkan tidak kuyakini, tapi mereka percaya. Di mata mereka, hari ini adalah hari paling gemilang dalam karier militerku. Malamnya, pesta perayaan diadakan di klub perwira. Meja-meja penuh, suara botol bir dibuka terdengar bersahutan, dan sorak-sorai ucapan selamat menggema di seluruh markas. Aku menjadi pusat perhatian. Semua orang ingin bersulang dengan wakil komandan tim Satuan Harimau yang baru saja menerima bintang jasa utama. Aku minum jauh lebih banyak dari biasanya, bukan karena bahagia, tetapi karena ingin meminjam kekuatan alkohol untuk menghapus wajah itu dari pikiranku. Saat aku sudah cukup mabuk, Kapten Budi menepuk bahuku dengan keras dan menyodorkan selembar kertas terlipat. Kapten Citra, berhenti minum, Mayor Jenderal Bima Prakoso memanggilmu ke ruangannya. Sekarang juga. Seketika aku merasa mabukku hilang. Siapa yang memanggilku? Kapten Budi tersenyum, tetapi matanya serius. Mayor Jenderal Bima Prakoso.
Ajudannya sendiri yang mengantar surat panggilan ini. Ruangannya ada di ujung koridor lantai 3 gedung komando. Segera ke sana, jangan membuatnya menunggu. Aku meremas surat panggilan itu. Keringat dingin membasahi telapak tanganku. Terkadang, semakin kau ingin lari, semakin gigih sesuatu itu mengejarmu. Meninggalkan musik yang hingar-bingar dan tawa, aku keluar dari pesta. Angin malam dataran tinggi Jawa Timur menyapaku. Campuran aroma tanah merah, daun kering, dan udara yang dingin dan lembab. Kepalaku yang panas seharian perlahan menjadi jernih. Bima Prakoso kini adalah seorang mayor jenderal, atasan tertinggi yang membawahi langsung unit khusus seperti kami. Aku, meskipun baru menerima medali, hanyalah seorang perwira rendahan dalam hierarki militer. Aku tidak bisa menolak. Aku tidak hanya berutang permintaan maaf padanya atas pelarianku 8 tahun lalu, tetapi kini seluruh karier militerku, seragam yang kukenakan, dan masa depan yang kugenggam erat berada di tangannya. Lantai 3 gedung komando begitu sunyi, hanya suara sepatuku di tangga dan detak jantungku di dalam dada yang terdengar. Di ujung koridor, ada sebuah pintu kayu berwarna coklat tua dengan plakat kecil bertuliskan, Mayor Jenderal Bima Prakoso, Ruang Kerja. Aku berdiri lama di depan pintu, mengatur napas, merapikan topi dan seragamku, sebelum akhirnya mengangkat tangan dan mengetuk 2 kali. Masuk. Suara dari dalam. Sama seperti di aula tadi pagi, dan sama seperti di seberang telepon terakhir yang dipaksakan kakek 8 tahun lalu tenang dan jelas. Aku memutar kenop pintu perlahan dan melangkah masuk. Entah itu pembalasan, celaan, atau sekadar interogasi, malam ini aku tidak bisa lari lagi. Pintu tertutup di belakangku, menimbulkan suara klik yang kering di tengah kesunyian. Ruang kerja Mayor Jenderal tidak sebesar yang kubayangkan. 1 set sofa kulit, meja kerja berwarna gelap, lemari arsip yang tertata rapi, dan rak buku yang padat berisi map. Tidak ada bunga, lukisan, atau hiasan tak perlu lainnya. Ringkas dan dingin, sama seperti orangnya. Bima Prakoso duduk di belakang meja kerjanya. Jaket seragamnya telah dilepas, menyisakan kemeja militer putih dengan lengan yang digulung hingga siku, memperlihatkan lengan bawah yang kokoh dengan urat-urat yang menonjol. Cahaya lampu kuning menerpa sebagian wajahnya, sedikit melunakkan kesan dinginnya, tetapi justru menambah aura berbahaya yang tak bernama. Meskipun mendengar aku masuk, ia tidak mengangkat kepala, dan hanya melontarkan 1 kalimat. Tutup pintunya, Ayan. Suaranya rendah dan datar, bukan nada yang berat atau ringan, tetapi nada perintah yang telah mendarah daging. Siap, laksanakan, jawabku refleks, lalu berbalik menutup pintu. Saat aku berbalik lagi, punggungku sudah sedikit basah oleh keringat. Aku berdiri dalam posisi siap di depan mejanya, menjaga jarak sesuai peraturan. Tumit sepatu botku rapat, kedua tangan lurus di sisi jahitan celana, dan pandangan lurus ke depan. Namun, pandanganku seolah ditarik magnet, perlahan-lahan bergeser ke arahnya. Ia masih menatap berkasnya, seolah berbicara denganku bukanlah prioritasnya. Jarum detik di jam dinding berdetak, tik-tok, tik-tok. Setiap detiknya, sarafku semakin menegang. Akhirnya, ia mengangkat kepala. Matanya menatap lurus ke arahku. Tatapan yang tenang dan bisa membuat orang gila. Lapor. Wakil Komandan Tim Satuan Harimau, Kapten Citra Anindita, menghadap atas perintah Mayor Jenderal. Suaraku kering dan sedikit bergetar, tapi aku berusaha menjaga napasku tetap teratur. Ia mengangguk ringan. Pandangannya menyapu tanda pangkat di bahuku dan medali di dadaku. Sudut bibirnya sedikit terangkat, entah tersenyum mengejek atau tidak. 8 tahun. Dari gadis manja yang kabur menjadi wakil komandan tim khusus penerima bintang jasa utama, tidak buruk. Jantungku serasa jatuh. Dia menyebutkan kisah yang paling ingin kukubur dalam-dalam dengan suara datar, seolah sedang mengomentari riwayat hidup orang asing. Aku menggigit bibirku. Aku tidak tahu harus berkata apa, maaf, atau terima kasih tidak mengungkitnya. Kata apapun akan terdengar munafik dan lemah. Bima tidak memberiku waktu berpikir. Ia bangkit, berjalan mengitari meja, dan mendekatiku. Jarak kami semakin menipis, dan saat ia berhenti di depanku, hanya tersisa sekitar setengah langkah di antara kami. Ia lebih tinggi 1 kepala dariku. Cahaya lampu membentuk lingkaran di atas rambut pendeknya. Begitu dekat,
hingga aku bisa melihat bekas luka tipis di rahangnya, jenis bekas luka yang hanya dimiliki oleh orang yang pernah melewati batas hidup dan mati. Citra Anindita, panggilnya sangat pelan. Siap, jawabku refleks, suaraku benar-benar serak. Kau punya nyali juga, ya, lanjutnya. Matanya tak lepas dari wajahku. Suaranya dingin saat mengucapkan setiap kata. Kabur tepat di malam sebelum pertunangan. Membuat kedua keluarga gempar, menjadi berita utama di koran selama seminggu, dan menjadikanku bahan tertawaan. Aku mengepalkan tanganku. Kukuku menancap di telapak tangan, tetapi tubuhku tetap terasa dingin. Waktu itu saya masih muda dan gegabah. Lalu sekarang, potongnya. Bagaimana perasaanmu sekarang? Menyesal? Atau masih merasa tindakanmu benar? Pertanyaan itu menusuk tepat di titik terlemah hatiku. Selama 8 tahun, di malam-malam berjaga, di malam-malam mendengarkan rintik hujan di atas tenda, di saat-saat aku merasa akan mati lalu secara ajaib, selamat aku telah menanyakan hal itu pada diriku sendiri berkali-kali. Apakah aku menyesal? Aku menelan ludah, menatap matanya, dan berusaha menjaga suaraku setenang mungkin. Saya menyesal telah mencoreng nama baik kedua keluarga. Tapi, jika kembali ke usia 18 tahun, saya akan tetap memilih untuk pergi. Saya tidak ingin hidup saya diatur oleh orang lain, saya ingin memilih jalan saya sendiri. Sudut bibirnya sedikit terangkat. Aku tidak tahu apakah itu senyum mengejek atau pasrah. Masih keras kepala. Ia berbalik, berjalan ke lemari arsip, mengambil sebuah map tebal, dan meletakkannya di atas meja, lalu mendorongnya sedikit ke arahku. Kemarilah, aku mendekat. Tanpa sadar, telapak tanganku basah oleh keringat. Ia membuka map itu. Jari-jarinya yang panjang dan pucat membalik lembar demi lembar berkas. Catatan pendaftaran, tahun 20XX. Oh, di sini tertulis usiamu 18 tahun, ya? Nilai latihan dasar, skor menembak, nilai bela diri, daftar misi, laporan prestasi, catatan medis, semua luka di tubuhmu ada di sini. Ia berbicara dengan santai, tetapi tenggorokanku semakin tercekat. Di hadapanku, terbentang 8 tahun hidupku yang kukira hanya milikku seorang. Malam-malam saat aku mengerang demam tinggi di ruang medis, saat kakiku robek karena tergelincir di hutan, piagam penghargaan yang kuterima, hingga catatan hukuman disiplin karena berkelahi membela rekan semuanya terangkum dalam puluhan lembar kertas. Mayor Jenderal, bagaimana bisa berkas-berkas ini ada pada Anda? Tanyaku tak tahan. Ia mengangkat kepala dan menatapku. Tatapannya tak terduga dalamnya. Sejak hari pertama kau menginjakan kaki di barak militer, aku sudah tahu. Angkan dan keramakung tan berantah. Jawaban sederhana itu membuat tulang punggungku meremang. Aku tidak pernah hilang dari dunianya. Dari Jakarta hingga pedalaman Jawa Timur, dari prajurit baru hingga perwira pasukan khusus, setiap langkah yang kuambil, ia mengawasinya. Ia membalik ke halaman lain dan mengetuk pelan tulisan yang dicetak tebal dengan ujung penanya. Tanggal lahir, 1998. Tempat pendaftaran, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Ia mengangkat kepala. Suaranya sedikit merendah. Kebetulan sekali, ya, kakekku berasal dari Solo, tapi di kartu tanda anggota militerku, tempat lahirmu berubah jadi Malang. Tahun lahir aslimu 1996, tapi di sini kau jadi 2 tahun lebih muda, bagaimana kau akan menjelaskannya? Aku kehilangan kata-kata. Ini adalah rahasiaku yang tidak pernah kuceritakan pada siapapun. Malam itu, untuk memutuskan hubungan dengan masa lalu, aku meminta bantuan seorang kenalan untuk memalsukan dokumen, mengurangi usiaku, dan memindahkan alamatku ke alamat kerabat. Kukira semuanya beres, hanya aku dan petugas rekrutmen yang tahu. Bima tidak menunggu jawabanku dan melanjutkan. Menurut hukum militer, pemalsuan data pribadi, terutama tahun lahir dan asal, adalah pelanggaran serius. Kau tahu apa yang akan terjadi jika aku menyerahkan berkas ini ke atasan? Suaranya tetap datar, tetapi setiap katanya terdengar seperti batu yang jatuh ke dalam air, berat. Kau akan dihukum, status militermu dicabut, dan semua prestasimu dihapus. Seragam yang kau dapatkan dengan darah dan keringat selama 8 tahun ini, ia menatap dadaku. Bisa lenyap dalam 1 hari. Aku mencengkeram sudut meja.
Kukuku memutih. Dadaku sesak, seolah ditindih batu besar. Semua jendela di ruangan itu seolah tertutup, menyisakan langit sempit di hadapanku. Dan di seberang sana, berdiri pria yang kutinggalkan selama 8 tahun, Bima Prakoso. Apa Anda sedang mengancam saya? Suaraku pecah. Bukan. Ia menggeleng. Matanya tetap tenang dengan menyebalkan. Aku hanya memberitahumu situasi yang sebenarnya. Agar kau paham. Sekarang, yang memegang kendali bukan lagi kau. Aku tertawa getir, tawa yang hampir berubah menjadi tangisan. Jadi, apa yang Anda inginkan? Menyeretku kembali ke Jakarta, membuatku berlutut di hadapan para tetua, lalu menikah secara resmi di depan foto leluhur untuk mengembalikan nama baik keluarga, atau mengeluarkanku dari militer dan menjadikanku boneka penurut di rumah? Sesuatu melintas di matanya. Sangat cepat, lalu menghilang. Aku memberimu pilihan. Ia mengangkat 2 jari dan berbicara dengan jelas dan perlahan. Pertama, aku serahkan berkas ini. Kau akan diproses sesuai aturan. Dan setelah itu, aku akan menyuruh orang untuk mengantarmu kembali ke rumah kakekmu di Jakarta. Alasannya? Kurasa kau bisa membayangkannya. Aku merinding. Kakek sangat menyayangiku, tetapi beliau juga orang yang paling keras. Saat aku kabur 8 tahun lalu, beliau jatuh sakit selama berbulan-bulan. Jika aku kembali dengan aib, aku tahu apa yang akan beliau lakukan. Beliau akan mengurungku di rumah, memutuskan semua kontakku dengan dunia luar, dan menganggap cucunya tidak pernah ada. Sangkar emas, tapi tetap saja sangkar. Cara kedua. Suaranya melambat. Matanya menatapku lurus. Kita anggap kejadian kau kabur itu tidak pernah ada, dan kita pulihkan pertunangan keluarga kita dalam waktu 1 tahun. Tubuhku menegang. Anda sedang bermimpi? Dengarkan dulu sampai selesai, cegahnya sebelum aku meledak. Aku tidak memintamu menikah sekarang, atau berhenti dari militer dan menjadi ibu rumah tangga. 1 tahun. Hanya 1 tahun. Kau mempertahankan status sebagai tunanganku, dan tampil bersamaku di hadapan para tetua. Untuk menenangkan kakekku dan menjaga nama baik keluarga kita. Setelah 1 tahun, jika kau masih tidak mau, aku yang akan meminta pembatalan dengan alasan ketidakcocokan, kau akan bebas, dan berkas palsumu akan kurus. Tidak akan ada yang mengungkitnya lagi, Erita. Ruangan itu begitu sunyi hingga aku bisa mendengar detak jantungku sendiri. 1 tahun. Terdengar seperti seumur hidup. Di militer, 1 tahun bisa berarti beberapa kali penugasan, ratusan kali latihan, dan tak terhitung momen di antara hidup dan mati. Dan dia memintaku menghabiskan 1 tahun itu untuk berperan sebagai tunangannya. Aku tertawa sinis. Mudah sekali Anda bicara. Tapi apa untungnya bagi Anda? Ia terdiam beberapa detik, lalu menjawab singkat. Aku bisa melunasi utang pada para tetua dan tidak lagi dicap sebagai pria yang tunangannya kabur lagi di masa depan. Ia berhenti, menatap mataku dalam-dalam. Dan aku akan punya waktu untuk memastikan, apakah pertunangan ini beban, atau sesuatu yang layak dipertahankan. Kata-kata terakhirnya membuat jantungku berdebar kencang. Aku memalingkan wajah dan menggigit bibir. Kedengarannya masuk akal. Tapi selama setahun itu, Anda akan memegang kendali atas berkas dan kehormatanku, bukan? Apa aku punya hak untuk menolak? Kau ingin menambah syarat. Bima mengangkat alis. Aku mengangkat kepala, menatapnya lurus, dan berkata dengan penekanan pada setiap kata, saya akan menyetujui kesepakatan Anda. Tapi, saya juga punya 2 syarat. Ia bersedekap dan menyandarkan pinggulnya dengan ringan di sudut meja. Posenya santai, seolah sedang mendengarkan laporan rutin. Katakan, Ankan Kuluhasihah. Pertama, selama 1 tahun itu, jangan campuri tugas dan latihan saya. Saya seorang perwira. Saya punya unit dan tim. Saya tidak akan mentolerir perlakuan istimewa atau diskriminasi karena masalah pribadi. Kedua, kita hanya berhubungan secara formal di depan keluarga. Jangan melewati batas. Saya bukan pajangan, dan saya juga bukan istri Anda yang sebenarnya. Setelah selesai bicara, aku baru sadar bahwa aku menahan napas. Tanganku dingin, tapi punggungku lebih tegak dari sebelumnya. Meskipun berada di posisi yang tidak menguntungkan,
Aku ingin mempertahankan sisa harga diriku. Bima hanya mendengarkan tanpa menyela. Setelah aku selesai, ia tiba-tiba tertawa pelan, tawa yang sangat kecil. Citra Anindita, sepertinya kau lupa satu hal. Apa maksud Anda? Fakta bahwa mulai sekarang, aku adalah atasan langsungmu. Ia mencondongkan tubuhnya lebih dekat, napasnya yang hangat terasa saat ia merendahkan suaranya. Di militer, tugas dan latihan bawahan dilaksanakan sesuai perintahku. Dan soal batas, jangan khawatir. Ia menegakkan tubuhnya kembali, tatapannya menyapu tubuhku sekali, lalu berhenti di wajahku yang memerah karena marah. Aku tidak tertarik pada wanita kurus yang bau mesiu. Aku terdiam. Malu dan marah membuat tanganku gemetar. Aku ingin sekali meninjunya karena penghinaan itu. Namun di tengah kemarahan itu, kata-kata tidak tertarik, terdengar sangat jelas. Ia kembali ke mejanya, membuka laci, dan mengeluarkan selembar surat perintah, lalu menyodorkannya padaku. Karena kau memilih cara kedua, maka mulai besok, Kapten Citra Anindita secara resmi dipindahkan ke pasukan khusus bayangan. Jabatan, anggota inti, komandan langsung, Mayor Jenderal Bima Prakoso. Aku merebut surat itu dari tangannya. Kepalaku pening saat membaca tulisan yang dicetak tebal. Pasukan khusus bayangan. Nama yang melegenda di banyak unit, tempat berkumpulnya prajurit-prajurit terbaik, dan tempat dengan tingkat korban jiwa yang membuat merinding hanya dengan mendengarnya. Ini. Aku mengangkat kepala dan bertanya dengan suara tercekat. Penghargaan? Atau hukuman? Ia menatapku. Matanya tetap tenang, tetapi di kedalamannya, ada sesuatu yang aneh yang tidak bisa kubaca. Sebut saja sesukamu, katanya perlahan. Ingat satu hal saja. Citra Anindita. Apa itu? Kau lari dariku selama 8 tahun. Ia bersedekap di depan dada. Suaranya merendah. Mulai besok, kau akan berada di sisiku selama 8 tahun itu. Mari kita lihat, apa yang kau takuti sebenarnya. Aku? Atau dirimu sendiri? Aku meremas surat perintah itu. Hatiku hancur berantakan. Di luar, angin malam kembali berdesir di antara pepohonan, menimbulkan suara gemerisik daun, seolah bisikan dari masa lalu kembali terdengar. Aku sadar, begitu aku menandatangani surat ini, kehidupanku yang bebas, yang kukira ku dapatkan sejak meninggalkan Jakarta di usia 18 tahun, akan memasuki babak baru yang berbahaya dan tak terduga. Surat perintah di tanganku terasa tipis dan ringan, tetapi seberat batu yang menekan dadaku, namaku, nama unit baruku, dan tanda tangan Bima Prakoso. Semuanya begitu jelas, tidak memberiku kesempatan untuk mundur. Besok pukul 6 pagi, laksanakan serah terima di markas pasukan bayangan. Selesai. Bima berkata dengan suara dinginnya yang semula. Kau boleh kembali. Aku berdiri diam selama beberapa detik, ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya hanya memberi hormat sesuai aturan, berbalik, dan pergi. Setelah pintu tertutup di belakangku, aku baru membuka kepalan tanganku. Di telapak tanganku, 5 bekas kuku berwarna merah tercetak jelas. Aku berjalan menyusuri koridor panjang yang kosong seperti orang yang berjalan dalam mimpi. Selama 8 tahun, aku pikir semua yang kubangun adalah benteng yang kokoh. Namun, hanya dengan kemunculan Bima Prakoso, semuanya runtuh dalam sekejap. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Di barak satuan harimau, di bawah lampu tidur yang remang-remang, aroma mesiu, sepatu bot kulit, dan keringat yang akrab tiba-tiba terasa begitu menyedihkan. Aku duduk di tempat tidur. Di ujung kakiku, ranselku sudah siap. Semua barang tertata rapi seperti biasa saat akan bertugas. Satu-satunya yang berbeda adalah, kali ini, aku tidak tahu apakah aku bisa kembali ke sini lagi. Benar-benar berakhir? Ya? Gumamku pada diri sendiri. Sekitar pukul 3 pagi, Hadi membuka pintu dengan pelan. Melihatku masih duduk, ia terkejut. Wakil komandan, belum tidur? Aku tersenyum getir. Tidak bisa tidur. Hadi menggaruk kepalanya dan duduk di samping tempat tidurku. Ia merendahkan suaranya. Anggota lain samar-samar mendengar, katanya wakil komandan akan pindah tugas, apa ke pasukan bayangan? Cepat juga rumor menyebar. Aku menatapnya dan mengangguk. Hadi terdiam beberapa detik, lalu menghela napas.
Berarti Satuan Harimau akan kehilangan wakil komandan. Ini kabar baik, tapi rasanya sedih juga. Aku mengelus kepala Hadi, seperti saat ia masih prajurit baru dan dirawat karena malaria. Dimanapun kita berada, kita tetap prajurit, yang penting adalah kembali hidup-hidup. Jaga unit ini baik-baik tanpaku. Mata Hadi memerah, ia memalingkan wajah, seolah menyembunyikan tangis yang naik ke tenggorokan. Aku juga tidak berkata apa-apa lagi, takut ikut menangis. Pukul 6 pagi, aku menyandang ranselku dan meninggalkan markas Satuan Harimau. Kapten Budi mengantarku sampai ke gerbang utama dan menggenggam tanganku erat. Kemanapun kau pergi, kau tetap bagian dari unit kita. Kalau ada apa-apa, hubungi kami. Aku mengangguk. Saat mobil melaju dan gerbang markas perlahan menghilang di balik debu merah, hatiku terasa sesak. Tempat ini telah menjadi rumahku selama 8 tahun, dan kini aku meninggalkannya tanpa upacara perpisahan, hanya dengan selembar surat perintah yang dingin. Markas pasukan bayangan berada di dalam zona terlarang yang dalam. Mobil melewati 3 pos pemeriksaan, setiap kali harus melalui verifikasi identitas dan biometrik. Udara di sini benar-benar berbeda dari Satuan Harimau. Sunyi, kaku. Bahkan kicauan burung pun terdengar begitu jelas. Seorang kolonel paruh baya menyambutku. Tatapannya tajam dan tenang. Ia melihat berkasku sekali, lalu mengangkat kepala. Kapten Citra Anindita, melapor. Mayor Jenderal Bima Prakoso telah memerintahkan, mulai hari ini, Kapten menjadi anggota tim operasi 3, dengan komandan langsung Mayor Jenderal Bima Prakoso. Mendengar itu, dadaku serasa tertusuk lagi. Di Satuan Harimau aku adalah wakil komandan, di sini aku hanyalah seorang anggota tim, tapi itu tidak membuatku takut. Yang kutakuti adalah kenyataan bahwa aku harus bertemu Bima Prakoso setiap hari. Setelah serah terima selesai, aku diantar ke sebuah kamar pribadi, ruangannya tidak besar, tapi ringkas dan bersih. Beberapa menit setelah aku meletakkan ransel dan duduk, seseorang mengetuk pintu. Saat kubuka, Bima Prakoso berdiri di sana. Seragamnya rapi, kerahnya kaku, dan sinar matahari pagi menerpa tanda pangkat di bahunya, membuatnya berkilau aneh. "Ikut aku," katanya singkat. Aku tidak bertanya kemana, hanya mengikutinya dalam diam. Kami melewati koridor panjang menuju lapangan latihan utama. Di lapangan, puluhan anggota sudah berbaris rapi. Pria dan wanita bercampur, tetapi semuanya tampak tangguh. Dengan tatapan setajam baja, Bima membawaku ke depan barisan. "Ini Kapten Citra Anindita, anggota baru di tim 3, katanya dengan suara keras. "Mulai hari ini, dia adalah bagian dari kita." Puluhan pasang mata menelahku dari ujung kepala hingga ujung kaki. Campuran rasa ingin tahu, kewaspadaan, dan ketidakpedulian yang dingin. Aku menegakkan punggung dan memberi hormat sesuai aturan. "Lapor. Nama saya Citra Anindita." Tidak ada yang menjawab. Hanya suara angin yang terdengar. Udara begitu berat hingga aku bisa mendengar detak jantungku dengan jelas. Bima berbalik ke arahku, ke tengah lapangan. Saat aku melangkah maju, ia melepas sarung tangannya dan melemparkannya ke samping. "Lawan aku." Aku terpana. Lawan siapa? Aku. Jantungku nyaris copot. Bertarung dengan Bima Prakoso, seluruh lapangan sontak berbisik. Meskipun tidak ada yang mengucapkannya, aku bisa merasakan tatapan penuh keterkejutan. Anggota baru datang, langsung diuji kemampuannya oleh Mayor Jenderal sendiri. "Mayor Jenderal, apakah ini bagian dari tes?" Suaraku bergetar, kurang percaya diri. Ia menatapku lurus. "Bukan. Aku akan memberimu pelajaran." Aku menggigit bibir. Ketegangan dan kemarahan memuncak bersamaan. Aku sudah sering melakukan pertarungan tangan kosong. Tetapi di hadapan Bima, rasanya benar-benar berbeda. Bukan hanya takut kalah, tetapi juga tekanan tak terlihat yang menghimpitku. "Mulai." Begitu katanya selesai, aku langsung menyerang. Aku tidak punya waktu untuk menahan diri. Setiap serangan kugunakan dengan kekuatan penuh. Aku tahu, jika aku ragu sesaat, aku akan langsung dilumpuhkannya. Bima menangkis sebagian besar seranganku. Gerakannya ringkas dan presisi, nyaris tanpa pemborosan tenaga. Beberapa menit kemudian,
Aku mulai lelah dan napasku terengah-engah. Tapi ia masih tenang seperti orang yang sedang berjalan-jalan. Saat aku lengah, ia langsung menangkap pergelangan tanganku dan memelintirnya ke belakang. Rasa sakit yang menusuk hingga ke otak menjalari tubuhku. Aku mengertakkan gigi, mencoba bertahan dan menyerang kakinya untuk melepaskan diri, tetapi ia sudah mengunci kedua lenganku dan membantingku keras ke tanah. Punggungku menghantam lantai semen, dan pandanganku berkunang-kunang. Ia menekan kedua pergelangan tanganku dengan kuat. Napas kami begitu dekat, aku bisa mendengar detak jantungnya. Terlalu terburu-buru, katanya dengan suara rendah. Dalam pertempuran, ketergesa-gesaan adalah bunuh diri. Aku menggeram. Lepaskan saya. Indaan kan? Anggopar. Ia tidak langsung melepaskannya. Tatapannya menusukku dalam-dalam selama beberapa detik. Baru setelah itu ia melepaskan tangannya dan membantuku berdiri. Lapangan sunyi senyap. Aku berdiri terengah-engah, dadaku naik turun, dan keringat mengalir di punggungku. Bima berbalik menghadap seluruh tim. Lihat, inilah akibat dari orang yang hanya mengandalkan satu hal dan mengabaikan taktik. Ambil pelajaran. Akan. Ia menatapku lagi dan berkata dengan suara tenang, mulai besok, Kapten Citra akan berlatih bersama tim pengintai. Selama 3 bulan pertama, kau tidak akan dilibatkan dalam misi tempur. Aku terpana. 3 bulan tanpa misi? Bagiku itu sama saja dengan kurungan. Di satuan harimau, aku terbiasa berada di garis depan. Ditarik mundur seperti ini membuat hatiku sangat tidak nyaman. Mayor Jenderal, saya bisa. Ini perintah. Potongnya. Aku mengepalkan tangan dan menjawab, siap, laksanakan. Di dalam hati, kekecewaan, ketidakadilan, dan kemarahan kekanak-kanakan bergejolak. 3 bulan pelatihan terasa lebih lambat dari yang kubayangkan. Intensitas latihan di pasukan bayangan beberapa kali lipat lebih tinggi dari satuan harimau. Pengintaian malam, panjat tebing, penjelajahan medan sulit, latihan menembak dalam kondisi minim cahaya dan oksigen. Setiap hari aku nyaris pingsan, tetapi Bima selalu muncul secara teratur untuk mengamatiku. Tidak ada kata-kata yang tidak perlu, tidak ada yang terlewatkan. Terkadang, aku pingsan saat latihan, dan saat membuka mata, ia sudah ada di sampingku. Ia tidak membantuku, tetapi juga tidak pergi. Seolah-olah ia ingin aku bangkit sendiri, hanya mengawasi. Aku menyadari, ia tidak pernah memperlakukanku secara istimewa. Sebaliknya, aku adalah orang yang didorong hingga batas paling ekstrem. Suatu sore, setelah latihan panjat tebing selesai, aku terduduk di tanah karena kelelahan. Tali terlepas dan telapak tanganku berdarah. Saat aku hendak mengeluarkan perban dari saku, sebuah kotak P3K diletakkan di hadapanku. Aku mengangkat kepala, Bima berdiri di sana. Obati, katanya dengan suara rendah. Aku menggigit bibir. Di dalam hatiku, ada campuran kelelahan, kemarahan, dan kehangatan yang sulit dijelaskan. Aku mengobati tanganku dalam diam. Ia tidak pergi, hanya mengawasi setiap gerakanku. Apakah Anda hanya muncul saat saya terluka? Kata-kata itu keluar begitu saja. Ia tidak langsung menjawab. Setelah beberapa saat, ia berkata, aku mengawasi saat kau melampaui batas dirimu. Gerakanku terhenti sejenak. Jantungku tiba-tiba berdebar kencang. 3 bulan kemudian, dalam sebuah rapat tertutup, namaku dipanggil. Kapten Citra Anindita, bersiaplah, kata Kolonel Komandan. Minggu depan, unit akan menjalankan misi khusus. Kali ini, kau ikut serta. Aku mengepalkan tangan. Ketegangan dan kegembiraan datang bersamaan. Akhirnya, waktunya tiba. Setelah rapat selesai, Bima menahanku. Misi kali ini sangat berbahaya, katanya. Kau tidak boleh bertindak gegabah seperti dulu. Saya seorang prajurit, jawabku. Saya tahu apa itu perintah. Ia menatapku lama, tatapannya sulit dibaca. Kali ini, bukan hanya soal perintah, katanya perlahan. Ini juga soal hidup dan mati. Aku terdiam. Tiba-tiba aku menyadari, meskipun ia selalu terlihat dingin di luar, di kedalaman matanya ada kekhawatiran yang tidak pernah ia ucapkan. Sejak malam aku kabur dari Jakarta, hidupku selalu mengejar 2 kata. Kebebasan. Tapi di saat ini,
Saat nyawaku bisa berada di ujung tanduk, aku menyadari ada ikatan tak terlihat yang tidak akan pernah bisa kulepaskan sejauh apapun aku lari. Dan nama ikatan itu adalah Bima Prakoso. Malam sebelum berangkat, aku tidak bisa tidur. Di ruang situasi pasukan bayangan, cahaya lampu neon pucat menerangi meja logam yang dingin. Aku memeriksa kembali setiap butir peluru, setiap magasin, setiap utas tali kait, dan belati yang tersembunyi di dalam sepatu botku. Semua gerakan itu sudah menjadi naluri, tetapi hatiku tidak tenang. Bima benar. Kali ini, bukan hanya soal perintah, tetapi soal hidup dan mati. Misi ini dirahasiakan. Yang ku tahu, targetnya adalah pos transit senjata milik organisasi penyelundup bersenjata di hutan lebat dekat perbatasan. Unit dibagi menjadi 3 tim. Aku berada di tim 3 yang bertugas melakukan serangan frontal. 10 menit sebelum berangkat, pintu ruang situasi terbuka dan Bima masuk. Ia mengenakan seragam tempur lapangan. Topinya ditarik rendah, dan di bawah cahaya lampu, wajahnya tampak lebih tajam dan dingin. Tatapannya menyapu setiap anggota tim, berhenti sedikit lebih lama padaku, lalu berkata singkat, "Berangkat." Panser bergetar setiap kali melewati lubang di jalan tak beraspal. Aku duduk berhadapan dengan Bima. Tidak ada yang bicara. Hanya suara mesin yang menderu teratur seperti detak jantung binatang buas di malam hari. Aku melihat keluar jendela. Bayangan hutan melintas cepat seperti gumpalan hitam pekat. Jika malam ini terjadi sesuatu, mungkin ini adalah saat terakhir aku bisa melihat langit malam dengan begitu tenang, pikirku. Saat mobil berhenti di titik kumpul, kami menyebar sesuai formasi yang ditentukan. Hutan di malam hari lebat dan lembab. Bau daun busuk dan tanah basah menusuk hidung. Salah satu langkah, kematian bisa datang dari mana saja. Tim 3 masuk lebih dalam. Aku bergerak di posisi kedua, semua sinyal dilakukan dengan isyarat tangan. Saat melewati sebuah sungai kecil, suasana begitu sunyi hingga aku bisa mendengar detak jantungku sendiri. Tepat saat akan menuruni lereng berbatu, tiba-tiba sebuah sosok melintas di dalam teropongku. Penyergapan. Saat aku hendak memberi isyarat, suara tembakan yang tajam merobek kesunyian malam. Berlindung. Suara Bima terdengar melalui radio. Peluru menghujani kami dari posisi musuh. Aku segera berguling ke bawah lereng. Punggungku membentur batu dingin dengan keras. Tanah dan kerikil berhamburan, bau mesiu menusuk hidung. Aku menahan napas dan merayap mencari sudut untuk membalas tembakan. Hanya dalam beberapa menit, seluruh hutan berubah menjadi medan perang sungguhan. Teriakan, suara tembakan, dan ledakan granat asap bercampur menjadi kebisingan yang memekakan telinga. Aku merapat pada formasi, melindungi rekan di depanku sambil menembak. Darah di tubuhku terasa mendidih, dan rasa takut awal telah hancur oleh suara tembakan. Namun, dalam sekejap yang terasa sangat singkat, sebuah teriakan panik terdengar di radio. "Citra, di kananmu, penyergapan." Suara Bima terputus oleh ledakan besar. Secara refleks aku berbalik. Aku hanya melihat bayangan hitam menubruk dari atas. Tanpa sempat menghindar, sebuah benturan dahsyat seperti palu goda menghantam bahuku. Aku langsung jatuh dan terguling beberapa kali di tanah licin. Telingaku berdengung, mataku gelap, dan rasa sakit seolah merobek bagian atas tubuhku. Aku berusaha bangkit, tetapi kakiku tidak menurut. Sesuatu yang panas mengalir di lengan kananku. Darah. Di saat yang kabur itu, aku hanya bisa berpikir satu hal yang sangat jelas. Apa aku akan mati seperti ini? Tepat saat aku hampir menyerah, sesosok tubuh berlari dan menarikku dengan keras ke balik pohon besar. Itu Bima. Ia membuatku tiarap rapat ke tanah dan melindungi bagian depanku dengan tubuhnya. Suara peluru yang menancap di pohon di belakang punggungnya terdengar mengerikan. "Citra, sadarlah!" teriaknya pelan. Aku berusaha membuka mata. Wajahnya sangat dekat, tatapan tegang yang jarang kulihat, dahinya bercampur keringat dan debu. "Lengan kananmu terluka. Peluru menyerempet, tulang tidak patah," katanya cepat sambil memeriksa lukaku. "Tetap sadar, jangan tidur." Aku tersenyum miring. "Mayor Jenderal, Anda mengkhawatirkanku?" Ia mengertakkan gigi. "Diam." Ia mengeluarkan perban tekan dari kantong P3K dan membalut lenganku dengan kencang. Wajahku pucat karena sakit, tetapi aku tidak mengerang sedikit pun.
Di tengah hiruk-pikuk tembakan, tiba-tiba aku merasa momen ini begitu tenang. Dengar baik-baik, bisiknya di telingaku. Sebentar lagi aku akan memberi perlindungan. Kau lari melalui jalur kiri menuju celah sungai. Anggota tim 1 menunggu di sana. Enfiman. Lalu Anda? Aku tetap di sini. Aku menatapnya kosong. Tidak bisa. Perintahnya adalah mundur bersama. Anda adalah komandan. Suaranya menjadi tegas dan rendah. Laksanakan perintah. Aku menggigit bibir. Mataku perih karena asap, dan karena sesuatu yang naik dari dalam dadaku. Apa Anda pikir aku akan meninggalkan Anda sendirian? Bima menatapku lama. Tatapannya menggelap. Lalu, di antara suara tembakan, ia berkata sangat pelan. Citra Anindita, 8 tahun lalu kau yang lari. Kali ini, aku tidak akan membiarkanmu lari. Tapi aku juga tidak akan membiarkanmu mati untukku. Kata-kata itu menghantamku lebih keras dari peluru manapun. Sebelum aku sempat menjawab, ia mendorongku sedikit ke arah sungai. Pergi. Serangan peluru baru datang. Aku tidak punya pilihan. Aku mengertakkan gigi, memegangi lenganku yang terluka, dan berguling ke arah yang ia tunjukkan. Sebelum menghilang di balik asap, aku menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya. Di tengah cahaya yang keluar dari moncong senjata, aku melihat Bima berdiri tegap di tengah pertempuran. Punggungnya yang melindungiku, siluetnya di tengah asap kabur, tampak dekat sekaligus jauh, seperti dinding yang tak akan pernah goyah. Aku berhasil keluar dari zona pertempuran dibantu oleh rekan-rekan tim 1. Saat diangkat ke atas tandu, kesadaranku mulai memudar. Di belakangku, suara tembakan masih terdengar. Dalam keadaan setengah sadar, aku menggenggam erat tangan rekan yang menarik tandu dan bertanya tanpa sadar, bagaimana dengan Mayor Jenderal Bima Prakoso? Tidak ada yang menjawabku. Aku terbangun di pos medis lapangan. Langit-langitnya putih pucat, bau desinfektan menusuk hidung, dan lengan kananku dibalut perban tebal, terasa sakit hingga ke tulang. Aku mengerjapkan mata beberapa kali sebelum menyadari kenyataan. Aku masih hidup, tapi Bima, aku mencoba bangkit. Tetapi luka di tubuhku tertarik, menyebabkan rasa sakit yang luar biasa seolah jantungku diremas. Aku mencegat seorang petugas medis yang lewat. Di mana Mayor Jenderal Bima Prakoso? Ia ragu-ragu sejenak, lalu menjawab pelan. Mayor Jenderal belum mundur. Pasukan masih terus menyisir area. Dadaku terasa sesak seolah dihimpit seseorang. Aku mencoba melompat dari tempat tidur, tetapi begitu kakiku menyentuh tanah, aku langsung lemas. Aku berpegangan pada pagar tempat tidur dan berkata dengan suara serak, "Saya harus keluar." "Tidak bisa," petugas medis itu menahanku. "Anda kehilangan banyak darah dan luka Anda belum stabil." Aku menepis tangannya dan berkata dengan nada nyaris memohon, "Tolong. Saya harus tahu bagaimana keadaannya." Ia menatapku dengan ragu, lalu berkata pelan, "Anda istirahat dulu. Jika Mayor Jenderal kembali, saya akan langsung memberitahu Anda." Aku berbaring lagi, tetapi tidak bisa diam. Setiap detik terasa seperti setahun. Waktu tidak pernah terasa sekejam ini. Menjelang fajar, di luar tiba-tiba menjadi ramai. Suara langkah kaki yang sibuk, suara roda tandu di atas tanah. Pintu pos medis terbuka, dan Bima dibawa masuk dengan tandu. Dadanya hampir seluruhnya tertutup perban putih, dan seragam di bagian bahunya basah oleh darah. Wajahnya pucat, dan matanya terpejam erat. Saat itu, aku merasa seluruh duniaku runtuh. "Mayor Jenderal." Aku melompat dari tempat tidur, mengabaikan rasa sakit, dan berlari ke arahnya. Tim medis dengan cepat membawanya ke ruang gawat darurat, pintu tertutup di hadapanku, aku berdiri terpaku di koridor, mencengkeram pagar yang dingin. Kedua kakiku gemetar hebat hingga tak sanggup berdiri. Aku tidak pernah takut perang atau kematian, tapi untuk pertama kalinya, aku takut kehilangan seseorang hingga jantungku terasa seperti akan robek. Aku terduduk di lantai, bersandar di dinding yang dingin. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, air mata mengalir tak tertahankan. Jika terjadi sesuatu pada Bima, aku merasa tidak akan pernah bisa lepas dari bayang-bayang malam ini seumur hidupku. Pintu ruang gawat darurat tertutup rapat di hadapanku. Lampu merah di atasnya menyala, berkedip cepat dan tak terkendali seperti detak jantungku saat ini. Aku terduduk di lantai yang dingin,
bersandar pada dinding yang sedingin es. Rasa sakit dari luka di lenganku masih terasa, tetapi dibandingkan dengan rasa takut yang menghimpit dadaku, itu terasa begitu sepele. Di kepalaku, bayangan Bima yang melindungiku dari peluru terus berputar. Suaranya yang kudengar di antara hiruk-pikuk tembakan malam itu terdengar semakin jelas. Aku juga tidak akan membiarkanmu mati untukku. Aku menggigit bibirku hingga berdarah. Selama ini, aku pikir yang ada di antara kami hanyalah kesepakatan dingin, ikatan terpaksa, dan dendam masa lalu yang belum terselesaikan. Tetapi saat ia terbaring di antara hidup dan mati di dalam sana, aku baru menyadari ada sesuatu yang kusembunyikan begitu dalam, bahkan aku sendiri tidak berani mengakuinya. Waktu berjalan sangat lambat. 1 jam, 2 jam, 3 jam. Tidak ada yang memberitahuku apa-apa. Para perawat sibuk berlalu lalang, tetapi mereka menghindari tatapanku. Aku ingin bertanya, tetapi tenggorokanku tercekat hingga tak bisa mengeluarkan suara. Menjelang fajar, akhirnya pintu ruang gawat darurat terbuka. Seorang dokter keluar sambil melepas maskernya. Secara naluriah aku langsung berdiri. Kakiku lemas dan aku hampir jatuh, untungnya bisa berpegangan pada pagar tempat tidur. Dokter. Suaraku serak nyaris tak terdengar. Bagaimana keadaan Mayor Jenderal Bima Prakoso? Dokter itu menatapku beberapa detik, lalu berkata perlahan, pelurunya bersarang cukup dalam. Menembus bahu kiri dan serpihannya menyerempet paru-paru. Operasi berhasil mengeluarkan peluru dan menghentikan pendarahan. Untuk saat ini, kondisinya sudah melewati masa kritis, tetapi kami harus terus memantaunya. Jika tidak ada demam tinggi atau infeksi, ia akan sadar dalam beberapa hari. Kekuatan di kakiku benar-benar hilang. Aku tak sanggup lagi berdiri. Aku hanya bersandar di dinding, terengah-engah seperti orang yang baru saja kembali dari ambang kematian. Melewati masa kritis, hanya 4 kata, tetapi rasanya seperti tali yang menarikku kembali dari jurang keputusasaan. Bima dipindahkan ke ruang pemulihan, dan aku diizinkan oleh dokter untuk menunggu di luar. Rasa lelah menyerang, tetapi aku tidak berani tidur. Aku takut saat aku menutup dan membuka mata. Semua ini hanyalah mimpi singkat. Siang harinya, Bima dipindahkan ke ruang perawatan biasa. Aku mengikutinya masuk. Ruangan itu hanya memiliki 2 tempat tidur, dan seberkas cahaya matahari masuk melalui jendela, jatuh di wajahnya yang pucat. Ia terbaring tak bergerak. Napasnya lemah tetapi teratur, dan dadanya yang dibalut perban putih naik turun dengan samar setiap kali ia bernapas. Aku menarik kursi dan duduk di samping tempat tidurnya. Tangannya berada di luar selimut, entah karena gemetar atau terlalu tegang. Aku mengulurkan tangan dan menyentuh ujung jarinya yang dingin dengan sangat lembut. Aku menggenggam tangannya, tidak berani terlalu erat, takut menyakitinya. Mas Bima. Panggilku sangat pelan, takut ia terbangun. Kalau sampai terjadi apa-apa denganmu, aku tidak akan pernah bisa memaafkan diriku sendiri seumur hidup. Aku tidak ingat berapa lama aku duduk di sampingnya. Aku hanya tahu cahaya matahari di luar jendela memudar, lalu benar-benar hilang. Di dalam ruangan, hanya lampu kuning remang-remang yang menyinari wajahnya. Sekitar pukul 10 malam, saat aku hampir pingsan karena lelah dan cemas, jarinya bergerak sangat samar. Jika aku tidak sedang menggenggam tangannya, aku pasti mengira itu hanya halusinasiku. Aku terkejut, langsung duduk tegak, dan menatap wajahnya lekat-lekat. Bulu matanya bergetar pelan, lalu matanya perlahan terbuka. Tatapannya masih kabur dan belum fokus, tetapi itu jelas tatapan seseorang yang kembali dari ambang kematian. Mas Bima, jantungku serasa mau meledak. Kebahagiaan dan kesedihan datang bersamaan. Kau sudah sadar. Ia menatapku selama beberapa detik, mencoba memfokuskan pandangannya. Ada sedikit keterkejutan di matanya, lalu tatapannya perlahan berhenti di wajahku. Kau. Suaranya jauh lebih lemah dan serak dari biasanya. Kenapa di sini? Aku tersenyum. Tetapi air mataku terus mengalir. Kau tidur terus, masa aku tidak di sini? Ia sedikit mengerutkan kening, seolah ingin melihatku lebih jelas. Lalu ia menyadari kami masih berpegangan tangan. 1 detik, 2 detik. Ia tidak menarik tangannya. Ruangan itu begitu sunyi hingga aku bisa mendengar detak jantungku. Citra. Panggilnya. Suaranya masih lemah, tetapi tatapannya perlahan menjadi jelas. Ya.
Lukamu? Tidak apa-apa, aku menggeleng. Hanya tergores peluru. Tulangnya tidak apa-apa, tidak akan mati. Dan Pasaman? Sudut bibirnya sedikit terangkat seolah ingin tersenyum, tetapi ia langsung meringis kesakitan. Aku buru-buru menegurnya. Jangan tersenyum, kata dokter, kau harus banyak istirahat. Ia memejamkan mata beberapa detik, lalu membukanya lagi dan menatapku lama. Tatapan itu berbeda dari semua tatapan sebelumnya. Bukan ketenangan dingin seorang mayor jenderal, bukan juga ketajaman seorang penentu hidup mati. Itu hanyalah tatapan seorang pria yang baru saja kembali dari ambang kematian. Citra, katanya perlahan, kata demi kata. Saat aku pikir aku akan mati, orang pertama yang terlintas di pikiranku adalah kau. Jantungku serasa jatuh. Dadaku seperti diremas oleh tangan seseorang. Aku takut kalau aku mati, kau akan lari lagi, katanya sambil memejamkan mata sedikit. Aku tidak mau itu terjadi lagi. Aku menggigit bibirku hingga berdarah. 8 tahun lalu, aku lari. Malam ini, ia hampir mati. Dan baru sekarang aku sadar, beberapa pelarian terjadi bukan karena takut, tetapi karena tidak punya keberanian untuk menghadapi hati sendiri. Aku menggenggam tangannya lebih erat. Kali ini, aku tidak akan lari. Ia menatapku, seolah memastikan kesungguhan kata-kataku dengan tatapannya yang dalam. Lalu ia sedikit mengangguk. Suaranya lemah tetapi jelas. Kau yang bilang. Ya. Aku mengangguk. Air mata panas jatuh di atas punggung tangannya. Aku yang bilang. Kalanan. Selama beberapa hari berikutnya, Bima berangsur pulih. Aku tetap berada di pos medis untuk merawat lukaku sambil menjaganya. Kami tidak banyak bicara. Terkadang ada keheningan yang panjang, dan di dalam ruangan hanya suara monitor detak jantung yang berbunyi teratur. Tetapi justru di dalam keheningan itu, aku merasakan satu hal yang lebih jelas dari sebelumnya. Di antara kami, tidak ada lagi kesepakatan 1 tahun atau ikatan keluarga. Seminggu kemudian, saat Bima sudah bisa duduk, teleponnya berdering. Aku bangkit untuk memberinya privasi, tetapi ia memberi isyarat agar aku tetap di tempat. Suara seorang wanita parubaya terdengar dari pengeras suara. Tidak terlalu keras, tetapi aku bisa mendengarnya dengan jelas. Bima, kau sudah sadar? Ibu dengar kabar. Beberapa hari ini tidak bisa makan dan tidur. Tanganku sedikit menegang. Ibunya, aku baik-baik saja, Bu. Jangan khawatir, suaranya jauh lebih lembut dan rendah saat berbicara dengan ibunya. Di seberang telepon, suara wanita itu bergetar. Citra bagaimana? Katanya dia juga terluka? Kakeknya juga sudah ibu hubungi, beliau khawatir sekali. Aku membeku di tempat. Bima melirikku sekilas, lalu menjawab, dia baik-baik saja. Ada di sampingku sekarang. Hening sejenak di seberang sana, lalu suara wanita itu terdengar lebih jelas, bercampur antara khawatir dan tegas. Syukurlah, kalau sudah pulih, bawa dia pulang. Ibu mau lihat wajah menantu ibu. 2 kata menantu ibu terdengar seperti petir yang menyambar langsung ke jantungku. Aku berdiri terpaku. Bima, meskipun masih terlihat lelah, tersenyum tipis. Iya, Bu. Kalau sudah sehat, aku akan bawa Citra pulang. Setelah telepon ditutup, ruangan itu tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Aku berdiri kaku seperti batu. Menantu? Tanyaku terbata-bata. Aku tidak tahu apakah aku bertanya padanya atau pada diriku sendiri. Bima menatapku, tidak lagi menghindari pandanganku. Citra, soal kontrak 1 tahun kita. Sejak malam aku jatuh, aku tidak lagi menganggapnya sebagai sebuah kesepakatan. Jantungku berdebar kencang. Lalu kau menganggapnya apa? Ia menatapku. Tidak ada lagi hawa dingin yang biasa di matanya. Kesungguhan. Di kamar rumah sakit yang berbau desinfektan, di bawah cahaya putih, aku berdiri tak bergerak, mendengarkan detak jantungku yang berpacu liar. Pelarian 8 tahun, hidup mati dalam 1 malam, dan 1 kata darinya, kesungguhan. Semuanya tumpang tindih, dan aku sadar, aku berada di titik balik kehidupan di mana tidak ada lagi jalan untuk mundur. Ikatan yang kukira telah putus, ternyata hanya membentuk sebuah lingkaran besar, kembali ke tempat seharusnya aku berada. Setelah kata-kata kesungguhan dari Bima, udara di kamar rumah sakit terasa membeku.
Aku berdiri diam, tidak tahu harus maju atau mundur. Pikiranku kusut seperti benang wol. Di hadapanku bukan lagi seorang mayor jenderal dingin yang hanya memberi perintah. Di hadapanku adalah seorang pria dengan tatapan yang tidak lagi menyembunyikan apapun, yang baru saja melewati batas hidup dan mati. Aku butuh waktu. Kataku sangat pelan. Jantungku berdebar kencang. Banyak hal yang terjadi di antara kita, yang belum kupahami dan kubicarakan dengan benar. Bima menatapku. Tatapannya perlahan melunak. Aku tidak akan memaksamu. Aku sudah menunggu 8 tahun. Aku bisa menunggu sedikit lebih lama. Kata-kata itu membuat ujung hidungku terasa perih. Aku tidak ingin ia melihat mataku yang memerah, jadi aku berbalik dan berpura-pura merapikan vas bunga di atas meja. Tapi aku tahu, sejak saat itu, hubungan antara aku dan Bima telah berubah. Bukan lagi kesepakatan atau dendam masa lalu. 3 hari kemudian, berkat pemulihan yang cepat, Bima diperbolehkan pulang lebih awal dari perkiraan. Aku membantunya masuk ke mobil. Selama perjalanan kembali ke kompleks perwira, ia tidak banyak bicara, aku juga tidak memulai percakapan. Keheningan panjang menyelimuti kami, tetapi tidak seberat sebelumnya. Begitu sampai di rumahnya, teleponnya berdering lagi. Kali ini, ia langsung menjawabnya di depanku. Ayah, di seberang telepon, terdengar suara pria parubaya, rendah dan tegas. Kau sudah sampai di rumah? Kudengar kau terluka. Saya baik-baik saja. Hening sejenak di seberang sana. Lalu pria itu berkata perlahan. Akhir pekan ini, bawa Citra ke rumah untuk makan malam. Aku menahan napas. Saya sudah berjanji pada ibu, jawab Bima. Bagus. Ibumu sangat menantikannya. Suara ayahnya menjadi sedikit lebih rendah. Ada ketegasan khas seorang pria yang pernah berkarier di militer. Keluarga Citra juga sudah menghubungi. Katanya kakeknya sedang sakit parah. Aku sedikit terkejut. Kakek? Aku sudah bertahun-tahun tidak menemuinya. Saya tahu, kata Bima. Akan saya urus. No. Setelah telepon ditutup, Bima menoleh ke arahku. Akhir pekan ini, kita ke rumahku. Aku mengepalkan tangan sedikit. Ke rumahmu? Iya, ia mengangguk. Menemui orang tuaku. Setelah itu, kita jenguk kakekmu. Kata kakekmu membuat hatiku sesak. Aku menghindari tatapan Bima dan berkata pelan, aku belum siap. Aku juga, jawab Bima. Tapi kalau tidak dihadapi, kita akan selamanya terjebak di sini. Malam itu, aku nyaris tidak bisa tidur. Kenangan lama datang silih berganti seperti ombak. Rumahku yang dulu, suara kakek yang memanggilku setiap sore, makan malam keluarga yang sunyi mencekam sebelum aku pergi. Aku telah lari terlalu lama. Begitu lama hingga aku lupa bahwa di belakangku, ada keluarga yang semakin menua. Keesokan paginya, aku menelepon ibuku. Ibu, panggilku pelan. Di seberang telepon, suara ibuku bergetar. Citra, ini benar kau? Tiba-tiba aku tidak bisa menahan air mata. Akhir pekan ini aku pulang. Kataku. Ibu terdiam lama, lalu terisak. Pulanglah. Nak, kakekmu sakit parah. Semua orang menunggumu. Aku memegang telepon, tetapi tanganku gemetar hebat. 8 tahun? Butuh 8 tahun sampai akhirnya aku bisa mengucapkan 2 kata. Aku pulang. Di akhir pekan, Bima sendiri yang menyetir untuk menjemputku. Di dalam mobil, ia tidak memutar musik. Hanya ada suara mesin yang teratur dan detak jantungku yang semakin cepat saat kami memasuki jalanan yang akrab menuju lingkungan lamaku. Gerbang besi tua terbuka pelan. Halaman depan masih sama, tetapi pohon bougainville di depan teras tampak jauh lebih tua. Rantingnya lebih kurus dari ingatanku. Dari dalam rumah, ibuku berjalan keluar, melihatku turun dari mobil, langkahnya terhenti. Citra. Panggilnya dengan suara serak. Aku terpaku sejenak, lalu berlari memeluknya. Di dalam dekapanku, bahu ibuku bergetar. Suara isak tangisnya yang tertahan terdengar jelas. Sudah pulang. Sudah cukup. Sudah pulang. Sudah cukup. Andoman. Aki Timuan. Bima berdiri di belakangku, diam-diam mengamati kami. Saat aku menuntun ibuku kembali padanya, ia membungkuk hormat. Selamat siang, Ibu. Ibuku menatap Bima. Tatapan penuh keterkejutan dan kekhawatiran,
Ibuku tahu betul siapa dia, dan bahwa pelarianku 8 tahun lalu berhubungan dengannya. Ibu terdiam lama, lalu mengangguk pelan. Masuklah. Di ruang tamu, kakek duduk di kursi kayu tua. Punggungnya sudah sangat bungkuk, dan rambutnya memutih seluruhnya. Saat melihatku, mata tuanya berbinar, lalu memerah. Citra? Suara kakek sangat lemah dan bergetar. Aku berlutut di hadapannya. Air mataku mengalir tak terbendung. Ini aku, kakek. Maafkan aku. Tangan kurus kakek mendarat di atas kepalaku. Sentuhannya gemetar. Sudah pulang. Sudah cukup. Kakek tidak pernah menyalahkanmu. Kakek hanya takut tidak bisa bertemu denganmu lagi. Bima berdiri diam di belakangku. Aku menoleh padanya. Ia perlahan mendekat dan membungkuk di hadapan kakek. Saya Bima, kek. Kakek menatapnya lama. Tatapannya tajam sekaligus lelah. Lalu ia menghela napas. Kejadian 8 tahun lalu, anak ini lari. Itu juga salah orang tua ini. Bima menggeleng pelan. Bukan salah siapa-siapa, kek. Yang penting sekarang Citra sudah kembali. Udara di dalam rumah terasa berat, tetapi tidak setajam dulu. Aku tahu luka lama masih ada, tetapi semua orang berusaha untuk melepaskannya. Sore harinya, Bima pulang ke rumahnya, dan aku tinggal bersama ibu dan kakek. Setelah Bima pergi, ibu memegang tanganku dan bertanya perlahan, "Kau dengan dia? Sekarang bagaimana?" Aku menunduk. Aku belum tahu harus menyebutnya apa, tapi aku tidak mau lari lagi. Ibu menghela napas. Kalau begitu, hadapilah. Jangan sampai menyesal nanti. Kata-kata ibu membuatku terdiam lama. Tiba-tiba aku sadar, bukan hanya Bima, aku juga harus menghadapi diriku sendiri. Malam itu, aku berbaring di samping kakek. Beliau tidak bisa tidur nyenyak, napasnya terkadang berat, terkadang ringan. Aku memegang tangan kakek, mendengarkan napasnya yang lemah, dan hatiku terasa sakit. Aku telah melewatkan terlalu banyak momen. Aku bahkan tidak yakin apakah masih ada waktu untuk menebusnya. Menjelang tengah malam, teleponku bergetar pelan. Pesan dari Bima, "Sudah sampai di rumah." "Bagaimana keadaan kakek?" Aku membalas. "Sudah tidur." Beliau sangat lemah. Beberapa saat kemudian, pesan masuk lagi. "Citra, kalau kau takut, aku ada di sini. Tidak perlu terburu-buru." Aku menatap layar yang menyala di dalam kegelapan. Hatiku terasa anehnya tenang. Malam ini, aku tidak lagi sendirian. Di suatu tempat yang sangat dekat, Bima masih menungguku. Dan kali ini, aku tahu aku tidak ingin lari. Keesokan paginya, saat aku bangun, kakek belum sadar. Ibu menjaga di samping tempat tidur kakek semalaman. Matanya cekung. Melihatku, ia memberi isyarat agar aku mandi dan istirahat di luar. Aku berdiri di koridor, menatap kamar yang familiar, yang menemaniku sepanjang masa kecil. Untuk pertama kalinya, aku merasakan dengan jelas apa itu takut kehilangan. Di halaman, Bima berdiri bersandar di pintu. Ia tidak masuk ke dalam rumah, hanya menunggu dalam diam. Melihatku keluar, ia mendekat. Aku pikir lebih baik di luar. Aku tidak ingin membuatmu lebih tegang. Suaranya sangat pelan. Aku menggeleng. Tidak apa-apa. Masuklah. Kakek lemah. Tapi beliau ingin melihatmu. Jinainan? Bima terdiam sejenak, lalu mengangguk. Ada ketegangan yang jarang terlihat di matanya. Kami berdua masuk ke kamar bersama. Kakek sudah bangun. Tatapannya lebih kabur dari kemarin, tetapi masih bisa melihat dengan jelas. Bima datang. Panggil kakek. Iya. Kek? Saya datang. Ia mendekat dan membungkuk pelan. Kakek menatapnya lama, lalu berkata perlahan, "Orang tua ini sudah tidak punya banyak waktu lagi. Yang ingin kutanyakan padamu hanya satu. Apa kau sungguh-sungguh dengan anak ini?" Aku berdiri di samping, merasakan jantungku diremas. Aku belum pernah mendengar kakek berbicara begitu blak-blakan. Bima tidak menghindari tatapan kakek dan menjawab, suaranya rendah tetapi tegas. "Saya sungguh-sungguh. Dulu adalah kesalahan saya. Saya membiarkan Citra menanggung tekanan sendirian. Tapi mulai sekarang, saya tidak akan pernah membiarkannya sendirian lagi." Kakek memejamkan mata lama. Kukira beliau tertidur,
tetapi ia mengembuskan napas sangat pelan. Kalau begitu, orang tua ini bisa tenang. Tangan kurus kakek meraih tanganku dan tangan Bima, menumpuknya menjadi satu. Aku merasakan jantungku berdebar kencang di dada. Seolah jika aku bernapas sedikit lebih keras, momen yang rapuh ini akan pecah. Anak ini keras kepala, kata kakek. Suaranya lemah tetapi jelas. Waktu dia lari, kakek marah, tapi dalam hati kakek menyalahkan diri sendiri. Seharusnya orang tua sepertiku tidak memaksakan anak muda masuk ke dalam cetakan lama. Mataku terasa panas. Yang kakek inginkan? Napas kakek terputus. Sudah kembali, jangan pergi lagi. Aku mengangguk, air mata jatuh di atas tangan kakek. Aku tidak akan pergi lagi, aku janji. Sejak pagi itu, aku hampir seharian berada di samping kakek. Bima juga tinggal, membantu ibu dengan pekerjaan-pekerjaan kecil. Aku terkejut, melihat betapa terampilnya ia dalam hal-hal sepele itu. Ia membantu kakek duduk, membersihkan tubuhnya. Tanpa ragu atau canggung sedikit pun. Ibuku. Melihat itu, tatapan waspadanya perlahan melunak. Sore harinya, pamanku dari kota pulang. Begitu masuk rumah dan melihat Bima, langkah paman terhenti. Udara di dalam rumah tiba-tiba menjadi berat. Paman, panggilku pelan. Paman menatapku, lalu menatap Bima. Suaranya merendah. Ada urusan apa Mayor Jenderal di rumah kami? Bima membungkuk lebih dulu. Saya datang menjenguk kakek, dan jika kondisi kakek membaik, saya datang untuk meminta izin membawa Citra kembali. Paman tampak sedikit terkejut. Tatapannya menjadi lebih tajam. Kau bicara seolah-olah kejadian 8 tahun lalu tidak pernah ada. Aku memegang tangan paman sedikit. Paman, kita bicarakan masa lalu nanti, kakek sedang sakit. Paman menatapku lama, lalu berbalik dengan dingin. Tapi aku tahu, luka hari itu masih membekas di hati orang-orang yang ditinggalkan. Menjelang malam, kakek tidur lebih awal. Ibu menyiapkan makan malam sederhana. Saat seluruh keluarga duduk di meja makan, suasananya masih canggung. Bima duduk di seberang paman dengan punggung tegak, sikapnya sangat tenang. Selama makan, paman tidak berbicara sepatah kata pun padanya. Bima sesekali mengambilkan lauk untuk kakek dan ibu. Setelah makan selesai, ibu pergi mencuci piring, dan aku keluar ke halaman bersama Bima. Angin malam bertiup lembut, membawa aroma bugenvil yang akrab. Kau tidak marah pada pamanku, kan? Tanyaku pelan. Tidak. Bima menggeleng. Kalau aku di posisinya, mungkin akan lebih sulit untuk menerima. Aku terdiam. Aku tahu, satu kali pelarian yang mengguncang kedua keluarga tidak bisa dimaafkan dengan mudah oleh semua orang. Sekitar pukul 10 malam, kakek tiba-tiba mengalami sesak napas. Seluruh keluarga panik memanggil ambulans. Aku memegang tangan kakek dengan tangan gemetar, terus memanggilnya, tetapi kakek hanya menggerakkan bibir, tidak bisa bicara. Di dalam ambulans, monitor detak jantung terus berbunyi. Bima berdiri rapat di samping tandu, menenangkanku dengan tatapannya. Aku tidak pernah merasa selemah ini. Aku telah melewatkan 8 tahun, kupikir kakek akan selalu ada di sana, aku tidak tahu waktu akan habis secepat ini. Sesampainya di rumah sakit, kakek langsung dibawa ke ruang ICU. Sekali lagi, pintu tertutup di hadapanku. Seperti malam Bima terbaring di UGD, aku terduduk di kursi. Seluruh tubuhku dingin. Citra, sadarlah. Bima memegang bahuku. Kakek akan baik-baik saja. Tetapi bahkan dari suaranya, ia tidak bisa menyembunyikan ketegangannya. Dokter terus keluar masuk, dan setiap kali pintu terbuka, jantungku berdebar kencang. Sekitar 1 jam kemudian, seorang dokter keluar dengan wajah serius dan berkata, pasien sudah melewati masa kritis, tetapi jantungnya lemah dan usianya sudah lanjut, sebaiknya keluarga bersiap-siap. Mendengar itu, kepalaku kosong. Aku hanya bisa mengangguk. Malam itu, aku menjaga di samping tempat tidur kakek. Kakek sempat sadar sebentar, menatapku dengan tatapan lemah. Aku memegang tangannya dan berkata sangat pelan, kakek, aku sudah pulang. Aku di sini. Dan, menam. Kakek mengangguk samar, tersenyum dengan susah payah. Tangannya menggenggam tanganku sangat ringan, lalu terlepas tanpa tenaga.
Monitor menunjukkan detak jantungnya semakin melambat. Bunyi mesin menjadi panjang, monoton, dan lurus. Aku tidak bisa menangis atau berteriak. Aku hanya merasa dunia di hadapanku runtuh, kosong menyakitkan. Ibu pingsan di pelukan paman. Aku berdiri seperti mayat hidup di samping tempat tidur kakek. Sampai Bima datang dan merengkuhku dengan lengannya. "Menangislah, Citra," katanya pelan. "Jangan ditahan lagi. Jangan ditahan lagi." Baru saat itu aku menangis. Menangis hingga mati rasa, menangisi tahun-tahun yang kulewatkan, dan janji yang baru saja kucapkan menjadi salam perpisahan abadi. Upacara pemakaman dilangsungkan dengan tenang. Aku mengenakan pakaian berkabung dan berlutut di depan foto kakek. Bima berdiri diam di belakangku, melindungiku dari tatapan para kerabat. Paman tidak lagi setajam dulu. Setelah jenazah dimasukkan ke liang lahat, paman memanggilku. Suaranya serak. "Citra, paman tahu kau banyak menderita. Paman tidak akan menghalangimu lagi. Tapi tolong, jangan lari lagi." Aku mengangguk. Air mata mengalir tanpa suara. Aku tidak akan lari lagi. Setelah pemakaman selesai, aku kembali ke kota bersama Bima. Di dalam mobil, aku sangat lelah tetapi tidak bisa tidur. Di kepalaku hanya ada bayangan kakek dan kata-kata terakhirnya. "Citra," panggil Bima. "Ya, Delaina. Setelah semua ini selesai, apa kau siap untuk bertemu orang tuaku secara resmi?" Aku menoleh padanya. Kali ini, aku tidak lagi takut. Hanya ada kekhawatiran yang sangat nyata dari seseorang yang akan melangkah ke babak baru. "Beri aku sedikit waktu lagi," kataku. "Bukan untuk lari, tapi untuk bersiap." Bima mengangguk. "Aku akan menunggu." Mobil melaju di tengah keramaian. Aku menatap keluar jendela, rasa sakit karena kehilangan masih ada, tetapi untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ada ketenangan samar yang menyelinap di antara napasku. Setelah pemakaman kakek, aku mengambil cuti beberapa hari. Bima, tanpa banyak bicara, diam-diam mengatur pekerjaannya agar bisa berada di sisiku. Aku kembali ke rumah lama bersama ibu untuk membereskan barang-barang peninggalan kakek. Setiap benda yang kusentuh terasa seperti jarum kecil yang menusuk jantung. Cangkir keramik tua yang kakek pakai setiap pagi, radio kecil yang selalu menyiarkan berita usang, shawl wol yang kurajut untuknya saat musim dingin ketika aku berusia 16 tahun. Semuanya masih ada. Hanya pemiliknya yang tiada. Sore harinya, aku dan ibu duduk berdampingan untuk waktu yang lama. Ibu tidak lagi menangis, tetapi jauh lebih pendiam dari biasanya. "Citra," ibu memulai percakapan. Suaranya tenang. "Setelah kejadian kakek, ibu banyak berpikir." Aku menatapnya. "Ibu dulu marah padamu, karena kau pergi tanpa pamit, membuat kakekmu sedih, dan membuat seluruh keluarga gempar. Tapi, ibu memegang tanganku. Beberapa hari ini ibu berpikir, kalau dulu kau tidak pergi, mungkin kau akan lebih menderita. Pada akhirnya, orang tua hanya ingin anaknya hidup menjadi dirinya sendiri. Soal hubunganmu dengan Bima, putuskanlah sendiri. Jangan lagi memaksakan diri demi siapapun." Tenggorokanku tercekat. Jika 8 tahun lalu ibu mengatakan hal ini padaku, mungkin aku tidak akan pergi dengan putus asa. Tapi begitulah hidup. Ada hal-hal yang baru kita sadari setelah membayar harga yang sangat mahal. 2 hari kemudian, aku kembali ke markas. Orang-orang menatapku dengan pandangan yang sama sekali berbeda. Bukan lagi rasa ingin tahu atau kewaspadaan, melainkan rasa hormat. Aku tahu itu bukan hanya karena status Bima, tetapi juga karena aku sendiri telah melewati banyak hal dan berdiri tegap dengan kakiku sendiri. Di dalam markas, Bima tetap menjaga jarak yang pantas. Di lapangan latihan, ia adalah komandan, dan aku adalah bawahannya. Tidak ada tatapan yang tidak perlu atau tindakan yang melewati batas. Tapi jika aku sedikit saja lelah atau melambat, orang pertama yang menyadarinya adalah dia. Tatapannya akan menyapu cepat ke arahku. Dan itu saja sudah cukup untuk memberitahuku bahwa ia sedang mengawasiku. 3 hari setelah aku kembali, Ibu Bima meneleponku. "Citra." Suaranya lembut tetapi bergetar menahan emosi. "Akhir pekan ini kalau ada waktu, bisakah kau datang ke rumah untuk makan malam dengan orang tua?" Aku menggenggam telepon. Momen ini masih terasa menakutkan. "Baik, Bu,"
Akan saya lihat jadwalnya. Jangan khawatir, lanjut ibunya. Ayah Bima memang keras, tapi bukan orang yang tidak bisa diajak bicara. Ibu hanya ingin melihat wajahmu dengan benar. Aku menutup telepon dan duduk diam untuk waktu yang lama. Bima berdiri di ambang pintu. Aku tidak tahu sudah berapa lama ia mendengarkan. Ia mendekat dan berkata dengan suara rendah, "Kau tidak perlu memaksakan diri." Aku tahu. Aku menatapnya. Tapi aku tidak mau mundur lagi. Di akhir pekan, Bima membawaku ke rumahnya. Rumah itu berada di kompleks perumahan tua untuk para perwira tinggi. Tidak megah, tetapi memancarkan aura kaku dan disiplin, sama seperti pemiliknya. Begitu mobil berhenti di depan pintu, ibunya sudah menunggu. Ia mengenakan kebaya berwarna coklat tua, rambutnya disanggul rapi, matanya dipenuhi campuran harapan dan kekhawatiran. Melihatku turun dari mobil, ibunya cepat-cepat mendekat. "Citra." Aku menunduk. "Selamat sore, Ibu." Ibunya menggenggam tanganku erat. Suaranya bergetar. "Sudah datang." "Ya sudah. Ayo masuk." Di ruang tamu, ayahnya duduk dengan punggung tegak di kursi. Sejak aku masuk, ia menatapku tanpa berkedip. Tatapan itu sama sekali tidak nyaman. Aku berhenti melangkah. Telapak tanganku basah oleh keringat. "Selamat sore, Ayah." Aku menunduk. Ia tidak langsung menjawab. Setelah beberapa saat, ia berkata perlahan, "Jadi kau yang bernama Citra." "Benar. Kau tahu apa yang terjadi setelah kau pergi 8 tahun lalu?" Aku menelan ludah dan mengangguk. "Ya. Saya tahu itu kesalahan saya." "Salah pada siapa?" "Pada keluarga saya, dan pada Mas Bima." Ruangan itu hening. Setiap detik terasa begitu berat. Ibunya berdiri di samping, ingin membelaku tetapi tidak jadi. Ayahnya meletakkan cangkir teh dan menatapku lurus. "Kau tahu, 8 tahun lalu Bima hampir saja menghancurkan masa depannya." Jantungku sesak. "Aku tidak butuh kau kembali karena penyesalan. Yang ingin ku tahu, apakah sekarang kau berniat untuk pergi lagi?" Aku tidak menghindari tatapannya, menarik napas dalam-dalam. Dulu saya pergi karena takut. Takut menjalani hidup yang bukan pilihan saya. Tapi sekarang, jika saya tinggal, itu karena keinginan saya sendiri. Tidak ada yang memaksa saya. Ayahnya menatapku lama. Ia menoleh pada Bima. "Bagaimana menurutmu?" Bima menegakkan tubuhnya. "Saya sudah memilih. Entah ayah setuju atau tidak." "Amtingkan kan?" Ibunya menghela napas lega. Sementara aku masih belum bisa bernapas dengan normal. Ayahnya menatap putranya. Tatapan kerasnya perlahan melunak, tetapi masih ada beban seorang ayah yang lebih mengutamakan logika daripada perasaan. "Baiklah," akhirnya ia berkata. "Tinggallah untuk makan malam. Sisanya kita bicarakan nanti." Makan malam itu terasa lebih lama dari latihan seberat apapun. Aku nyaris tidak makan, dan setiap kali mengangkat sumpit, tanganku sedikit gemetar. Ibunya terus mengambilkan makanan untukku, seolah ingin menebus sikap dingin ayahnya dengan tatapan lembutnya. Setelah makan, ayahnya masuk ke ruang kerja. Ibunya menyuruhku duduk di sofa dan berkata dengan suara pelan, "Jangan dimasukkan ke hati. Ayahmu bicaranya seperti itu, tapi bukan orang jahat. Dia hanya terlalu khawatir pada Bima." Aku mengangguk. "Saya mengerti, Bu." Bima berdiri di belakangku. Ia meletakkan tangannya di bahuku dengan sangat ringan, seperti sebuah penghiburan tanpa kata. Malam itu, aku pulang bersama Bima. Di dalam mobil, kami berdua tidak bicara. Setelah mobil melaju cukup jauh, aku memulai percakapan. "Sepertinya ayahmu belum menerimaku." Bima menggeleng. "Bukan tidak menerima, tapi belum percaya." "Aku juga akan begitu." "Aku juga." Aku menatap keluar jendela. "Kalau aku jadi ayahmu, mungkin aku akan lebih keras." Bima terdiam sejenak, lalu berkata, "Kau khawatir aku akan merasa tertekan lagi?" Aku menoleh padanya. Tekanan itu ada, tapi aku tidak takut lagi. Mobil berhenti di depan asrama. Saat aku hendak turun, Bima memegang tanganku. "Citra, ya, kau tidak perlu membuktikan apapun pada keluargaku." Tatapannya sangat serius. "Aku hanya ingin kau jujur pada dirimu sendiri." Aku menatapnya. Hatiku tiba-tiba terasa tenang. Aku mengangguk pelan.
Beberapa hari kemudian, rumor tentang aku dan Bima menyebar cepat di dalam markas. Bukan rumor jahat, tetapi cukup untuk menjadi pembicaraan banyak orang. Aku berlatih untuk menghadapi semua tatapan itu dengan tenang. Aku mengerti, yang harus kubuktikan bukan hubunganku dengan Bima, tetapi diriku sendiri. Suatu sore, saat aku baru saja selesai latihan larut malam, Ibu Bima mengirim pesan. Akhir pekan kalau ada waktu, datang lagi ke rumah untuk makan, ya. Aku menatap layar ponselku lama. Kali ini, rasa takut di hatiku sudah jauh berkurang. Aku membalas. Baik, Bu. Saya akan datang. Aku tahu jalan di depan tidak akan mulus. Keluarga. Masa lalu. Tanggung jawab. Tapi setidaknya, aku tidak lagi memalingkan punggung. Setelah kunjungan ke rumah Bima, dalam beberapa hari aku mulai terbiasa dengan rutinitas yang memiliki kehadiran yang jelas, sesuatu yang sebelumnya tidak pernah berani kubayangkan. Di lapangan latihan, Bima tetap seorang mayor jenderal, keras dan presisi hingga terasa dingin. Aku tetap Citra dari pasukan bayangan, di mana keringat dan debu tidak membedakan pria dan wanita. Tetapi di sela-sela momen hening setelah latihan, aku sering menyadari bahwa aku tidak lagi sendirian dalam hidupku. Di akhir pekan, aku memenuhi undangan ibunya dan kembali ke rumahnya. Kali ini, bukan dengan rasa takut seperti sebelumnya, tetapi dengan ketenangan yang diiringi sedikit ketegangan. Rumah itu masih sunyi. Ibunya menyambutku di pintu, tatapannya jauh lebih hangat. Citra sudah datang. Ayo masuk. Aku menunduk. Selamat sore, Ibu. Ayahnya masih duduk di kursi yang sama di ruang tamu. Ia menatapku. Bukan lagi tatapan tajam, tetapi ketenangan yang sangat dalam. Aku mendekat dan menunduk lebih dulu. Selamat sore, Ayah. Ia terdiam sejenak mendengar panggilanku, lalu mengangguk pelan. Ya, satu kata singkat itu, bagiku, lebih berat maknanya daripada interogasi sebelumnya. Itu adalah pertama kalinya ia tidak lagi memanggilku kau, Kantan. Saat makan, suasananya masih canggung. Tetapi tidak setegang dulu. Ibunya menanyakan beberapa hal tentang kehidupanku di markas dan kesehatanku, dan aku menjawab dengan perlahan dan seperlunya. Bima duduk di sampingku, sesekali mengambilkan makanan untukku, sangat alami, seolah sudah terbiasa melakukannya. Ayahnya meletakkan sumpitnya lebih dulu. Citra, panggilnya. Aku berhenti sejenak. Ya, sampai kapan kau berencana berada di militer? Pertanyaan itu membuat seluruh meja hening. Aku menelan nasi di mulutku perlahan dan menjawab, selama saya masih mampu, sampai hari pensiun sesuai aturan. Ayahnya menatapku lebih dalam. Pernahkah kau berpikir untuk membangun keluarga, punya anak? Meskipun bahaya selalu mengintai, aku menggenggam sumpitku erat. Sudah pernah, Ayah. Tapi saya tidak ingin meninggalkan pilihan hidup saya hanya karena takut. Bima angkat bicara. Suaranya sangat tenang. Ayah, itu adalah alasan saya menghormati Citra. Ayahnya terdiam lama. Akhirnya, ia menghela napas sekali dan berkata, lakukan sesuka kalian. Dua kata itu, sesuka kalian, bagi orang sepertinya adalah sebuah kelonggaran yang sangat besar. Sore harinya, saat aku bersiap untuk pulang, ayahnya memanggilku. Citra. Suaranya rendah, aku berhenti melangkah. 8 tahun lalu saat kau pergi, aku marah padamu, tapi aku juga marah pada Bima, karena dia tidak cukup kuat untuk menjaga orang yang diinginkannya. Ia menatap mataku lurus, sekarang kau sudah kembali, aku harap kau tidak pergi lagi. Bukan demi keluarga, tapi demi dirimu sendiri. Aku menunduk dalam-dalam. Baik ayah, saya mengerti. Di perjalanan, Bima tidak berkata apa-apa. Baru setelah mobil berhenti di depan asrama, ia berkata pelan, ayah bicara seperti itu, berarti sudah jauh lebih baik. Aku mengangguk. Jantungku tiba-tiba terasa hangat. Jalan menuju rekonsiliasi masih panjang, tetapi setidaknya, sebuah celah kecil telah terbuka. Beberapa hari kemudian, pekerjaan di markas mulai sibuk. Misi baru diturunkan. Bima kembali tenggelam dalam pusaran rapat, peta strategi, dan komando di antara hidup dan mati. Aku berada di tim yang berbeda, tidak langsung bersamanya, tetapi di setiap laporan misi yang kuterima,
kata bahaya tertulis dengan jelas. Suatu malam, saat aku sedang membereskan ruang situasi, telepon berdering. Itu Bima. Belum tidur? Belum. Besok aku tugas keluar kota untuk beberapa hari. Turi. Deskandar. Jantungku sedikit sesak. Berapa lama? Belum tahu. Bisa 2 minggu, bisa lebih. Aku terdiam sejenak. Hati-hati. Di seberang telepon, suaranya melambat. Jangan terlalu khawatir. Aku tersenyum, entah ia bisa melihatnya atau tidak. Kali ini aku khawatir, tapi aku tidak akan lari. Ia tidak berkata apa-apa lagi, tetapi dari napasnya, aku bisa mendengar sesuatu yang sangat samar dan lembut. Hari Bima berangkat, aku mengantarnya sampai ke gerbang utama. Ia berdiri di hadapanku, sosoknya yang akrab dan besar dalam balutan seragam militer. Aku mengangkat tangan dan merapikan kerahnya, sangat alami, seolah sudah sering kulakukan di kehidupan lain. Aku pergi, katanya. Aku akan menunggu. Ia menatapku lama, lalu mengangguk. Selama beberapa hari berikutnya, aku hidup dalam perasaan yang akrab sekaligus asing. Setiap malam, aku menunggu satu pesan singkat darinya. Aku baik-baik saja. Hanya 4 kata itu sudah cukup untuk menenangkan hatiku. Lalu suatu malam, hingga larut, suasana hening luar biasa. Aku tidak bisa tidur, hanya menatap layar yang gelap, berpikir apakah di suatu tempat di luar sana, ia berada di ambang hidup dan mati, seperti malam aku tertembak. Menjelang fajar, akhirnya teleponku bergetar. Sulit dihubungi. Masih baik-baik saja. 4 kata itu membuatku menangis seperti orang lemah. Aku membalas singkat. Yang penting selamat. Sejak hari itu, pesannya menjadi lebih jarang. Terkadang 2 hari sekali, aku belajar untuk terbiasa menunggu, belajar untuk tetap tenang di ruang hampa. Aku bukan lagi gadis 18 tahun yang lari karena takut. Sekarang, aku belajar untuk tinggal. Suatu sore, saat aku baru tiba di asrama, Ibu Bima menelepon. Citra. Suara di seberang bergetar. Ibu dengar Bima terluka. Jantungku serasa berhenti berdetak. Ibu dengar dari mana? Ada kenalan di markas yang menelepon ayah. Katanya lukanya ringan dan sudah dievakuasi ke belakang, tapi ibu cemas sekali. Ika andar kanamdakan parah? Aku menggenggam telepon erat, berusaha menjaga suaraku setenang mungkin. Ibu jangan khawatir. Kalau serius, pasti saya yang dihubungi lebih dulu. Bima tidak menelepon saya. Itu berarti dia masih baik-baik saja. Meskipun berkata begitu, setelah menutup telepon, tanganku menjadi sedingin es. 2 hari kemudian, Bima meneleponku. Aku sudah di pangkalan belakang. Jantungku serasa jatuh. Kau terluka di mana? Bahu. Tidak parah. Aku memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam. Sakit? Iya, jawabnya jujur. Lalu ia merendahkan suaranya dan menambahkan pelan, tapi bisa ditahan. Jangan khawatir. Aku menggigit bibir. Kalau kau tidak kembali utuh, awas saja. Di seberang telepon, ia tertawa sangat pelan. Dengan pengawas seseram ini, mana berani aku kenapa-kenapa. 2 minggu kemudian, Bima kembali. Aku menemuinya di rumah sakit militer. Ia duduk di tempat tidur. Pakaian pasien putih, bahunya dibalut perban, wajahnya sedikit lebih tirus, tetapi tatapannya tetap sekokoh batu karang. Aku berdiri lama di pintu kamar, lalu masuk, melihatku, ia memanggil pelan, Citra. Aku mendekat. Semua kata yang ingin kuucapkan tersangkut di tenggorokan. Aku hanya menatapnya lama. Katanya lukanya ringan. Kataku, iya. Apa kata dokter? Tidak apa-apa. Hanya perlu istirahat. Aku mengulurkan tangan dan menyentuh perban di bahunya dengan sangat ringan. Sentuhan yang nyaris tak terasa. Lain kali, kataku pelan. Jangan buat aku sekhawatir ini. Ia menatapku. Tatapannya melunak. Itu tidak bisa kujanjikan. Tapi aku janji akan selalu kembali. Aku mengangguk. Janji itu sudah cukup bagiku. Selama ia dirawat, aku sering menjenguknya. Tidak ada tindakan yang terlalu mesra. Kami hanya duduk berdampingan, terkadang membicarakan latihan, prajurit baru, atau hal-hal sepele seperti pohon apa yang baru ditanam ibunya di taman.
Tetapi justru cerita-cerita kecil itulah yang membuat hidupku terasa lebih nyata dari sebelumnya. Suatu sore, saat aku hendak pulang, Bima tiba-tiba berkata, "Citra, ya, setelah aku sembuh, aku mau meminta izin ke markas untuk pernikahan kita." Aku berhenti sejenak. Sekarang, bukan terburu-buru, ia menatapku, matanya serius, tapi aku tidak mau menundanya lagi. Hidup prajurit penuh risiko, ada hal-hal yang tidak bisa ditunda sampai besok. Anna, Inanka. Aku duduk di kursi di samping tempat tidurnya, terdiam lama. Aku memikirkan ibuku, ibunya, rumah kecil yang pernah hancur, tahun-tahun pelarian, dan hari-hari yang tersisa. "Baiklah," kataku. Ia tampak sedikit terkejut. "Kau tidak mau berpikir lagi?" Aku menggeleng. "Aku sudah berpikir selama 8 tahun. Sudah cukup." Ia tidak berkata apa-apa lagi, hanya mengulurkan tangannya padaku. Aku meletakkan tanganku di atas tangannya. Tangannya tirus tetapi hangat. Saat itu, aku tiba-tiba sadar. Pernikahan kami tidak akan menjadi dongeng atau akhir yang bahagia sempurna. Ini hanyalah pilihan dua orang yang pernah sangat kesepian untuk berdiri bersama di tengah badai kehidupan yang nyata. Sore itu, aku menemui ibuku. Mendengar cerita pernikahan, ibu terdiam lama. "Kau sudah yakin?" tanya ibu. "Sudah, Bu." Ibu menatapku. Matanya dipenuhi kekhawatiran dan kelembutan. "Kalau begitu, lakukanlah." Seorang wanita cukup berani sekali seumur hidup demi ketenangannya sendiri. Aku memeluk ibuku. Kali ini, aku tidak menangis. Setelah hujan beberapa hari, langit cerah. Aku menatap langit malam, hatiku tiba-tiba terasa ringan. Beberapa bagian hidup yang terasa begitu panjang, terkadang menemukan tempatnya hanya dengan satu keputusan sesaat. Dan semua yang telah kulewati pelarian, kehilangan, penantian, seolah merupakan proses yang membawaku tepat ke momen ini. Tanggal pernikahan ditetapkan di awal musim kemarau. Saat matahari baru mulai terasa hangat dan cuaca cerah tanpa hujan. Setelah Bima sembuh dan kembali ke markas, kami mempersiapkan beberapa bulan terakhir sebelum pernikahan. Tidak ada anggota unit yang bertanya dengan heboh. Tetapi tatapan rekan-rekanku berubah. Jarak berkurang, digantikan oleh kepercayaan dan doa. Bima masih sibuk, tetapi setiap sore ia berusaha pulang sedikit lebih awal. Terkadang, ia hanya makan semangkuk sup panas bersamaku, mengobrol beberapa patah kata, lalu kembali ke kantor. Aku tidak kecewa. Aku mengerti betapa besar usahanya untuk setiap momen itu. Seminggu sebelum pernikahan, aku pulang ke rumah. Ibu mempersiapkan segalanya dengan sangat teliti, seolah jika sedikit saja lalai, kebahagiaanku akan ternoda. Ibu telah mengalami terlalu banyak kehilangan, sehingga saat kebahagiaan ini datang, ia menggenggamnya dengan kedua tangan yang gemetar. "Citra," panggil ibu saat melipat gaun pengantin. "Kau tidak takut?" Aku menatap wajah ibuku. Kerutan di sudut matanya semakin dalam. "Takut. Tapi sekarang aku tidak panik lagi." Ibu mengangguk pelan. "Itu sudah cukup." Malam sebelum pernikahan, aku nyaris tidak bisa tidur. Bukan kegembiraan melamun seorang calon pengantin, tetapi perasaan berat yang penuh tanggung jawab. Aku memikirkan kakek, hari-hari pelarianku, 8 tahun kesepian di militer, dan malam saat Bima melindungiku dari peluru. Semua potongan hidup itu terhubung, bukan untuk membuatku takut, tetapi untuk mengingatkanku betapa panjang jalan yang kutempuh untuk kembali ke tempatku. Pagi-pagi sekali, Bima datang menjemputku dengan seragam militer yang rapi. Tidak ada mawar atau mobil pengantin yang mewah, hanya barisan kehormatan yang kecil dan teratur. Ia berdiri di depan pintu rumahku. Punggungnya tegak, matanya tenang tetapi bersinar. Saat aku keluar mengenakan kebaya putih, ia menatapku lama. "Citra," panggilnya sangat pelan. Aku menatapnya. Jantungku berdetak perlahan. "Ya, ayo pergi bersamaku." Aku mengangguk. Kali ini, bukan jalan pelarian, tetapi jalan pilihan. Sebelum menyerahkan tanganku pada Bima, ibu menggenggamnya erat. "Citra, kalau nanti dia menyakiti hatimu, jangan ragu untuk pulang. Pintu rumah ini akan selalu terbuka." Aku memeluk ibuku. "Aku tahu, Bu." Bima membungkuk dalam-dalam di hadapan ibu. "Saya berjanji, Bu." Pernikahan dilangsungkan dengan sederhana, sesuai semangat keluarga militer.
Tidak mewah, tetapi hikmat dan hangat. Orang tuanya duduk di barisan paling depan. Ibunya terus menangis haru, dan ayahnya, saat aku sungkem, menatapku lama, lalu perlahan mengangguk. Satu anggukan itu, bagiku, lebih berarti dari kata-kata restu manapun. Saat bertukar cincin, tangan Bima sedikit gemetar. Ini pertama kalinya aku melihatnya gugup untuk hal yang tidak berhubungan dengan senjata atau perintah. Mulai hari ini, bisiknya, hanya cukup untuk ku dengar. Kau tidak lagi sendirian. Aku menatapnya. Mataku juga basah. Aku sudah lama tidak sendirian. Setelah pernikahan, aku mengikuti Bima ke asrama perwira. Ibunya sendiri yang menyiapkan makan malam pertama kami sebagai suami istri. Ibu mengambilkan makanan untukku dengan lembut, seolah sudah menunggu momen ini sangat lama. Aku memanggilnya pelan, Ibu. Ibu tidak berkata apa-apa, hanya memegang tanganku, dan air mata panas jatuh di punggung tanganku. Ayahnya duduk di seberang, menghabiskan cangkir araknya, lalu berkata singkat, "Hiduplah rukun." Aku menunduk. "Baik, Ayah." Malam itu, setelah rumah sepi dan hanya tinggal aku dan Bima, aku berdiri di balkon, menatap kegelapan yang tenang di markas militer. Angin bertiup sangat lembut, tiba-tiba aku merasa hatiku kosong dengan cara yang sama sekali berbeda. Bukan lagi kekosongan karena kesepian, tetapi kesunyian setelah badai bertahun-tahun berlalu. Menyesal? Bima berdiri di belakangku dan bertanya. Aku menggeleng. Tidak. Hanya sedikit tidak percaya. Kenapa? Karena akhirnya, aku belajar untuk berhenti. Bima tidak berkata apa-apa lagi. Ia hanya merangkul bahuku. Sangat perlahan, dengan kekuatan yang pas. Tidak posesif, tidak terburu-buru. Kami berdiri seperti itu untuk waktu yang lama. Beberapa hari kemudian, aku kembali ke markas dengan status sebagai seorang istri. Di lapangan latihan, tidak ada yang berubah. Aku masih citra dari pasukan bayangan, berlatih hingga mati rasa, dan berjaga di malam hari. Tapi ada satu hal yang sangat berbeda. Setiap kali latihan selesai, aku punya tempat untuk pulang, punya cahaya yang menungguku. Bima tidak mengurangi tanggung jawabnya karena sudah menikah, dan aku juga tidak menjadi lemah karena menjadi seorang istri. Kami hidup berdampingan, seperti dua prajurit di unit yang sama, saling menghormati jarak tetapi mutlak saling percaya. Terkadang, Bima harus pergi bertugas lagi. Aku mengantarnya, seperti sudah berulang kali, tidak menangis, tidak menahan, hanya satu kata. Aku menunggu. Ia mengangguk. Aku akan kembali. Setiap kali itu terjadi, aku teringat kata-kata kakek. Sudah kembali? Jangan pergi lagi. Aku tidak lagi pergi. Aku hanya berdiri dan menunggu. Suatu sore, saat aku pulang kerja, Bima tiba-tiba menungguku di gerbang utama markas. Ia jarang sekali melakukan itu. Pulang cepat hari ini, katanya. Aku tersenyum sedikit padanya. Berarti malam ini kita makan di rumah. Iya, satu kata rumah itu membuat hatiku tiba-tiba terasa anehnya lembut. Di perjalanan pulang, mobil melaju perlahan, dan senja menebarkan cahaya kuning pucat di atas asrama. Aku menatap keluar jendela, tiba-tiba teringat diriku 8 tahun lalu, gadis 18 tahun yang merobek gaun pengantin dan lari di tengah hujan. Aku tidak lagi menyalahkan gadis itu. Karena ia berani lari, hari ini aku bisa cukup kuat untuk berani tinggal. Bima memegang tanganku. Mikirin apa? Hari-hari yang sudah lewat. Sedih? Aku menggeleng. Tidak. Aku pikir. Semua itu sepadan. Ia meremas tanganku sedikit. Hidupku bukan lagu cinta yang manis. Ini adalah rangkaian keringat, darah, air mata, dan pilihan yang tidak pernah mudah. Tapi di tengah kerasnya hidup, aku bertemu dengan satu orang yang tidak menjanjikanku kehidupan yang tenang, tetapi berjanji untuk melewati setiap badai bersamaku. Dan bagiku, itu sudah lebih dari cukup. Lingkaran kehidupan citra yang penuh badai, penderitaan, kesalahpahaman, dan kehilangan, akhirnya tertutup, lalu berlanjut dengan pertemuan, pengampunan, dan cinta. Beberapa jalan, saat ditinggalkan, terasa seperti pelarian, tetapi sebenarnya menjadi jalan untuk bertumbuh. Beberapa ikatan,
yang dikira telah putus bertahun-tahun lalu, diam-diam diikat kembali oleh takdir saat kedua orang itu sudah cukup kuat untuk saling menggenggam. Kebahagiaan pada akhirnya bukan datang dari kesempurnaan, tetapi dari keberanian untuk berani menghadapi, memperbaiki kesalahan, dan menjaga orang yang tulus untuk diri kita. Kisah Citra bukan hanya kisah cinta, tetapi juga pelajaran tentang kehendak hidup, harga diri, dan hak seorang wanita untuk memilih takdirnya sendiri. Namun, itu juga mengajarkan bahwa sekali memilih, kita harus cukup kuat untuk bertanggung jawab sampai akhir. Dalam hidup kita, ada kalanya kita berbuat salah, ada kalanya kita takut. Tetapi yang terpenting bukan di mana kita jatuh, melainkan apakah setelah semua itu, kita punya keberanian untuk kembali, menghadapi, dan hidup sebagai orang yang lebih baik setiap harinya. Jika cerita hari ini menyentuh hati Anda, silakan berlangganan saluran kami dan terus ikuti kisah-kisah tentang kehidupan, manusia, sebab akibat, dan cinta yang akan datang. Setiap langganan dan pembagian dari Anda adalah dorongan terbesar bagi kami untuk menciptakan cerita yang lebih bermakna di masa depan. Sebagai penutup, satu pelajaran kecil untuk Anda hari ini, sebanyak apapun badai yang dilemparkan kehidupan pada kita, selama kita hidup dengan benar dan bertanggung jawab pada diri sendiri dan orang lain, kebahagiaan pada akhirnya akan menemukan jalan untuk kembali.